Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1531, Penerus Raja Alam Kematian. Alasan yang Xiao Tian begitu khawatir tentang keberadaan Dewa Pengobatan Jiwa Surgawi adalah karena ketika ia memurnikan dan mengasimilasi cincin Raja Neraka, ia memperoleh beberapa pecahan ingatan yang dicap di dalamnya oleh Raja Neraka. Sebagai Dewa Pengobatan pribadi Raja Neraka, Dewa Pengobatan Jiwa Surgawi bertanggung jawab atas sebidang ladang pengobatan milik Raja Neraka. Setelah bertahun-tahun bertumbuh, bidang pengobatan ini tentunya memiliki pengobatan surgawi yang telah berkembang selama 80 juta tahun. Dan tentu saja lebih dari satu tanaman. Kami mengetahui bahwa Dewa Pengobatan Jiwa Surgawi pernah berkompetisi dalam alkimia dengan Dewa Pengobatan Alam Atas bertahun-tahun yang lalu menghilang, kata iblis kebencian abadi. Dewa Pengobatan yang melarikan diri dari alam atas. Yang Xiao Tian terkejut. Ya, kata iblis kebencian abadi. Yang Xiao Tian merenung. Menghilang setelah kompetisi alkimia dengan Dewa Pengobatan dari alam atas menunjukkan bahwa Dewa Pengobatan alam atas seharusnya mengetahui keberadaan Dewa Pengobatan Jiwa Surgawi. Apakah kau sudah menemukan di mana Dewa Pengobatan alam atas berada? Tanya Yang Xiao Tian. Dewa Pengobatan alam atas jarang muncul, dalam sejuta tahun terakhir, dia hanya muncul 2 kali, kata iblis kebencian abadi. Dia telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun, jadi melacak lokasinya saat ini sangat sulit. Namun, dia seharusnya masih berada di alam kematian. Selama dia masih di alam kematian, itu bagus, dan dia dapat ditemukan cepat atau lambat. Kalau begitu, gunakan semua sumber daya untuk menemukan Dewa Pengobatan alam atas ini, perintah Yang Xiao Tian. Iblis kebencian abadi patuh dengan hormat. Saat Yang Xiao Tian dan kelompoknya terbang menuju lembah abadi, di daerah pegunungan tertentu di pusat alam kematian, aura kematian yang pekat melonjak tanpa henti, memancar dari bawah tanah dan menyelimuti Gunung Changmang. Di atas pegunungan, berdiri sekelompok tokoh yang kuat. Masing-masing orang tangguh ini memancarkan aura yang sangat kuat. Namun saat ini, masing-masing dari mereka tengah menatap cemas ke daratan yang jauh, seakan menunggu sesuatu muncul. Tiba-tiba angin kencang bertiup, tanah di kejauhan terbelah, dan sesosok tubuh melayang keluar dari bumi. Seorang lelaki muda yang mengenakan zirah Dewa Kematian muncul, diselimuti aura kematian, seakan-akan seluruh pegunungan ini, tidak, tanah suci tempat mereka berada ini, terlahir dari aura kematiannya. Dia tampaknya menjadi penguasa tertinggi dari semua aura kematian ini. Melihat pemuda itu muncul, kelompok itu bergegas terbang. Yang mulia, Anda akhirnya keluar, kata sesepuh di garis depan. Pemuda itu memperhatikan ekspresi cemas orang banyak dan bertanya, ada apa? Yang mulia, seseorang telah lulus ujian ke-18 sudut neraka, sang tetua buru-buru melaporkan. Apa katamu? Pemuda itu tiba-tiba berbalik, ekspresinya yang semula acuh tak acuh kini dipenuhi keheranan, apakah kau mengatakan Raja Neraka baru telah lahir? Baik, Yang mulia, jawab sesepuh itu segera. Kapan ini terjadi? Aku baru mengasingkan diri kurang dari 10 tahun, dan orang ini sudah melewati ujian neraka ke-18 dalam waktu kurang dari 10 tahun. Tanya pemuda itu tak percaya. Itu terjadi beberapa tahun yang lalu, lapor kerumunan itu dengan cepat. Namun, orang ini hanya membutuhkan waktu kurang dari sebulan untuk berpindah dari lapisan ke-11 ke lapisan ke-18. Kurang dari sebulan. Pemuda itu tercengang, lalu tertawa, jadi orang ini memiliki 2 cincin dewa 70 juta tahun. Menarik, Raja Neraka baru akhirnya lahir. Dan dia adalah raja lainnya, penerus Raja Alam Kematian. Namun dia telah menjadi raja baru dari Raja Alam Kematian puluhan ribu tahun yang lalu. Setelah menunggu bertahun-tahun, Raja Neraka baru akhirnya muncul, pemuda itu tertawa. Sepertinya aku tidak akan begitu kesepian lagi mulai sekarang. Lalu ia bertanya, sudahkah kau menemukan dari keluarga atau sekte mana Raja Neraka baru ini berasal? Kami sudah menyelidikinya, tetapi belum juga menemukan jawabannya, jawab tetua terkemuka itu dengan tergesa-gesa. Tetua ini merupakan yang terkuat di bawah Raja Alam Kematian di masa lampau, utusan kiri kematian. Raja Neraka memiliki 10 orang kuat tertinggi di bawahnya, dan Raja Alam Kematian juga memiliki 10 orang kuat tertinggi di bawahnya. Selidiki dengan kekuatan penuh, pikir pemuda itu. Jika ada yang menemukan keberadaan Raja Neraka baru ini, segera laporkan kepadaku. Lalu ia menambahkan, aku ingin bertemu Raja Neraka baru ini. Aku ingin menguji kekuatan cincin dewa 70 juta tahunnya.
Baik, Yang Mulia. Juga, bagaimanapun caranya, temukan pedang abadi untukku secepat mungkin. Raja Neraka meninggalkan cincin Raja Neraka, tanduk neraka, dan sirah Raja Neraka. Yang Xiao Tian belum mendapatkan sirah Raja Neraka. Raja baru kematian ini juga berada dalam situasi yang sama. Dari 3 benda peninggalan Raja Alam Kematian, ia belum mendapatkan pedang abadi. Hanya dengan memperoleh pedang abadi, dia dapat sepenuhnya memahami teknik kultivasi yang ditinggalkan oleh Raja Alam Kematian dan mengolahnya hingga ke alam kesempurnaan. Lembah abadi cukup jauh dari sudut neraka, dan pada saat Yang Xiao Tian dan kelompoknya tiba di lembah abadi, beberapa bulan telah berlalu. Berdiri di depan lembah abadi, memandang dari kejauhan, Yang Xiao Tian melihat lembah abadi sepenuhnya diselimuti gas beracun berwarna-warni, yang dipancarkan oleh makhluk-makhluk beracun di sana. Selama bertahun-tahun, gas beracun di lembah abadi tidak hanya menjadi mengkhawatirkan, tetapi bahkan seluruh area di sekitarnya pun telah diselimuti olehnya. Setelah berhenti sejenak, Yang Xiao Tian berjalan kaki menuju pintu masuk lembah abadi. Hari-hari ini, dia hampir melahap habis api Dewa Matahari dari cabang pohon Dewa Matahari, jadi kali ini, dia perlu menemukan buah Dewa Matahari. Seiring dengan membaiknya wilayah kekuasaannya, ia perlu mengolah tubuh surgawi matahari secepat mungkin. Kekuatan matahari dalam dirinya jauh dari cukup untuk mengolah tubuh surgawi matahari. Ketika Yang Xiao Tian dan kelompoknya tiba di pintu masuk lembah abadi, tiba-tiba, gelombang makhluk beracun menyerbu ke arah mereka bagaikan gelombang pasang. Makhluk-makhluk ini menyelimuti langit dan bumi, sungguh luar biasa. Sekilas pandang saja sudah membuat bulu kuduk berdiri dan jiwa bergetar. Berbagai bau busuk itu membuatku mual. Yang Xiao Tian tidak mengaktifkan tubuh pedang primordial, tetapi beberapa domain ki pedang yang dibentuk oleh Dewa Domain mencabik-cabik semua makhluk beracun yang masuk dengan bersih. Namun, meskipun makhluk-makhluk ini mudah dibunuh, gas beracunnya sangat mengerikan. Beberapa racun begitu sulit dipahami dan tak terlihat sehingga bahkan dapat menembus domain ki pedang dan mendekati kelompok Yang Xiao Tian. Saat gas beracun melonjak, api kemasan Guru Ding melindungi mereka, menahan racun itu. Maju, kata Yang Xiao Tian dengan suara berat. Kelompok itu dengan cepat terbang menuju kedalaman lembah abadi. Di bawah perlindungan Guru Ding, Yang Xiao Tian dan kelompoknya mengerahkan kekuatan penuh, terus-menerus menghancurkan makhluk beracun yang mendekat menjadi kabut darah berwarna-warni. Dari kejauhan, tampak seperti badai sedang mengamuk melalui lautan makhluk beracun di lembah abadi. Danau vulkanik memiliki buah Dewa Matahari, jadi Yang Xiao Tian langsung menuju ke sana. Namun, lembah abadi sangat luas, dan mencapai danau vulkanik akan memakan waktu 3 hingga 4 hari. Sepanjang jalan, kelompok itu melaju dengan kecepatan penuh, tidak berani berhenti, dan mereka juga tidak bisa, karena jumlah makhluk beracun itu terlalu banyak dan berdesakan. Melihat begitu banyak makhluk beracun, Yang Xiao Tian merasa aneh, curiga ada sesuatu di lembah abadi yang menarik mereka, kalau tidak, tidak mungkin makhluk sebanyak ini berkumpul dalam beberapa abad terakhir. Mungkinkah itu buah Phoenix abadi yang disebutkan oleh nenek moyang naga kesengsaraan, mungkin sudah merupakan ramuan suci berusia 80 juta tahun. Hal ini bukanlah hal yang mustahil, mengingat godaan yang sangat besar dari ramuan suci berusia 80 juta tahun, terutama buah Phoenix abadi. Bab 1532, Raja Binatang Beracun. Saat Yang Xiao Tian dan yang lainnya terbang maju, mereka menjumpai semakin banyak makhluk beracun, dan makhluk-makhluk ini menjadi semakin kuat, memperlambat laju semua orang secara signifikan. Meskipun mereka sudah berusaha sekuat tenaga, masih saja ada beberapa makhluk beracun yang menyerang api emas Guru Ding. Api keemasan itu bergetar hebat akibat pemboman itu. Terlebih lagi, racun dari makhluk-makhluk itu terus-menerus melekat pada api keemasan itu, sehingga api itu pun meredup. Namun, saat api keemasan itu meredup, ia dengan cepat membubarkan semua racun yang menempel padanya, dan tetap terang seperti sebelumnya. Kelompok itu terus maju. 3 hari kemudian, Yang Mulia, danau vulkanik tidak jauh di depan, kata iblis kebencian abadi kepada Yang Xiao Tian. Meskipun sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali dia mengunjungi lembah abadi, dia masih memiliki sebagian kenangannya. Saat mereka mendekati danau vulkanik, suhu ruangan meningkat secara signifikan. Tanah di sekitarnya dan beberapa tebing tampak merah menyala. Mungkin karena dekatnya dengan danau vulkanik, jumlah makhluk beracun di sana lebih sedikit, sehingga membuat keadaan agak lebih mudah bagi Yang Xiao Tian dan yang lainnya. Akhirnya, setelah menangkis serangan makhluk beracun yang tak terhitung jumlahnya, mereka melihat danau vulkanik.
Menyebutnya danau sama saja dengan menyebutnya laut. Yang terbentang di hadapannya adalah lautan api yang membentang tak berujung, dengan nyala api yang mencapai langit, gelombang api yang mengamuk, gelombang demi gelombang yang menghantam danau vulkanik dan ruang di sekitarnya. Yang Xiaotian menginstruksikan Meng Bingsui dan yang lainnya untuk menunggu di sana, lalu menggunakan gerakan seketika ruang waktu untuk tiba di atas danau vulkanik. Begitu dia tiba di atas danau vulkanik, api surgawi matahari yang luar biasa menyerbu ke arah Yang Xiaotian. Yang Xiaotian dengan cepat mengaktifkan 8 api surgawi yang kacau besar. 8 api surgawi yang kacau besar membentuk penghalang api di sekelilingnya, menghalangi semua api surgawi matahari. Tak lama kemudian, Yang Xiaotian merasakan fluktuasi energi buah dewa matahari di dasar danau vulkanik. Namun, energi api di dasar danau itu mengerikan, bahkan lebih mengerikan daripada Laut Merah di bawah tanah suci kiamat. Bahkan dengan pertahanan 8 api surgawi kekacauan agung, ditambah pertahanan Guru Ding, Yang Xiaotian hanya bisa bertahan di dasar danau selama sekitar 10 detik. Selain itu, terdapat belatung api mengerikan di dasar danau yang mampu mengabaikan pertahanan fisik apapun, sehingga berbahaya bagi Yang Xiaotian untuk mengumpulkan buah dewa matahari. Yang Xiaotian menggunakan kekuatan jiwa surgawinya untuk mengamati sekelilingnya, memastikan tidak ada belatung api sebelum menggunakan teknik melarikan diri 5 elemen kekacauan untuk memasuki dasar danau. Meskipun pergerakan sesaat ruang waktu lebih cepat, namun tidak dapat digunakan di bawah air, jadi Yang Xiaotian harus menggunakan teknik melarikan diri dari 5 elemen kekacauan. Dalam sekejap mata, Yang Xiaotian mencapai buah dewa matahari dengan kecepatan ekstrim dan mengambilnya. Begitu memperoleh buah dewa matahari, Yang Xiaotian segera melarikan diri menuju permukaan danau. Setelah muncul dari air, Yang Xiaotian akhirnya menghela napas lega. Selanjutnya, ia terus menggunakan gerakan sesaat ruang waktu untuk bergerak ke bagian lain dari danau vulkanik tersebut. Dengan cara ini, Yang Xiaotian terus-menerus menggunakan gerakan instan ruang waktu. Jika ia merasakan keberadaan buah dewa matahari di dasar danau, ia segera menggunakan teknik melarikan diri 5 elemen kekacauan untuk masuk dan mengambilnya, lalu keluar dengan cepat. Meski berbahaya, untungnya, Yang Xiaotian tidak menemui belatung api, yang sangat mengurangi masalahnya. Setelah menemukan 30 hingga 40 buah dewa matahari berturut-turut, Yang Xiaotian akhirnya merasakan kehadiran belatung api. Belatung api ini, yang tersembunyi di dasar danau vulkanik, memiliki atribut api yang sama, dengan energi yang hampir identik dengan api surgawi matahari, sehingga sulit dideteksi. Untungnya, Yang Xiaotian telah menyerap banyak buah surgawi matahari, memiliki cadangan kekuatan matahari yang dalam, yang memungkinkannya untuk membedakannya. Setelah belatung api pergi, Yang Xiaotian menyelam ke dalam danau untuk melanjutkan pengumpulan buah dewa matahari. Jumlah buah dewa matahari di danau vulkanik ini bahkan melebihi ekspektasi Yang Xiaotian. Setelah menyisir setiap sudut dan celah selama beberapa hari, ia berhasil menemukan lebih dari 3.000 buah dewa matahari. Itu memang panen yang melimpah. Ketika Yang Xiaotian muncul dari danau vulkanik, dia dipenuhi dengan kebahagiaan. Meskipun dia tidak menemukan cabang pohon dewa matahari, buah dewa matahari tidak diragukan lagi lebih unggul. Dengan begitu banyak buah dewa matahari, kekuatan matahari di dalam dirinya dapat meningkat beberapa kali lipat, membawanya lebih dekat untuk mencapai tubuh dewa matahari. Menemukan 4 atau 5.000 buah dewa matahari lainnya akan memungkinkannya untuk berkultivasi menjadi tubuh dewa matahari. Setelah meninggalkan danau vulkanik, Yang Xiaotian dan Meng Bingsui terus terbang ke depan. Di lembah abadi, terdapat istana surgawi abadi yang ditinggalkan oleh salah satu anggota kuat klan Phoenix di masa lalu. Buah Phoenix abadi terletak di dalam istana surgawi abadi. Dengan demikian, Yang Xiaotian dan kelompoknya langsung menuju ke istana surgawi abadi. Dalam perjalanan mereka menuju istana surgawi abadi, makhluk-makhluk beracun berlimpah ruah tak terhitung jumlahnya. Setelah seharian bertempur, istana surgawi abadi akhirnya muncul di kejauhan. Di sekitar istana surgawi abadi, terdapat lebih sedikit makhluk beracun, tetapi banyak makhluk raksasa yang mengelilinginya. Di antara makhluk-makhluk ini, hanya ada beberapa ribu, namun masing-masing tingginya lebih dari 100 sang. Beberapa bahkan mencapai beberapa ratus sang, menyerupai gunung-gunung menjulang tinggi di sana. Masing-masing memancarkan aura yang luar biasa kuat, dan racun di tubuh mereka mengembun menjadi cairan kental, melayang-layang di udara di sekitar mereka. Saat Yang Xiaotian dan kelompoknya tiba, semua makhluk beracun raksasa ini menoleh ke arah mereka,
aura mereka yang luar biasa dan brutal menyerbu ke arah Yang Xiaotian dan yang lainnya bagaikan tsunami. Makhluk-makhluk ini tidak diragukan lagi adalah pemimpin semua makhluk jahat di lembah abadi. Naga binatang mayat, kalajengking merah api hitam. Banyak di antaranya merupakan binatang beracun kuno yang terkenal dalam legenda. Beberapa di antaranya tidak dikenali oleh kelompok itu. Di garis depan ada dua raja racun, katak emas pemurni merah tua dan ular piton beracun darah hitam, masing-masing tingginya hampir 1000 sang. Katak emas pemurni merah tua dan ular piton beracun darah hitam menatap kelompok Yang Xiaotian dengan mata hijau tua mereka. Saat kedua raja racun menatap kelompok Yang Xiaotian, udara di sekitar mereka berderak, dengan asap racun hijau tua terus mengepul. Kelompok itu terkejut, raja racun hanya melirik mereka. Tidak ada tindakan fisik yang diambil, namun racun internal mereka sudah menyerang lingkungan sekitar. Namun, yang menarik perhatian adalah lelaki tua yang berdiri di depan katak emas pemurni merah tua dan ular piton beracun darah hitam. Orang tua itu, dengan kedua tangannya tergenggam di belakang punggungnya, berdiri di hadapan istana surgawi abadi, membelakangi kelompok itu. Tiba-tiba, lelaki tua itu berbalik, memperlihatkan sesosok tubuh hijau yang sakit-sakitan, hanya matanya yang berwarna merah. Saat lelaki tua itu menoleh, seluruh tubuh Zi Teng menjadi dingin. Bahkan Li Heng pun terkejut. Iblis kebencian abadi mengenali penampilan lelaki tua itu dan berseru, Raja Binatang Beracun. Raja Binatang Beracun. Racun paling mematikan di alam kematian. Kehadiran yang benar-benar menakutkan. Melihat iblis kebencian abadi mengenalinya, Raja Binatang Racun berhenti sejenak, menatapnya, dan bertanya dengan heran, apakah kau iblis tua kebencian abadi? Masih hidup. Iblis kebencian abadi terkekeh, kalau kalian yang lama belum mati, bagaimana mungkin aku bisa? Menyadari bahwa itu adalah iblis kebencian abadi, Raja Binatang Racun berkata dengan dingin, iblis tua kebencian abadi, apakah kau juga datang untuk buah Phoenix abadi? Aku telah menjaga buah Phoenix abadi ini selama ratusan tahun, jadi kusarankan kau untuk membawa orang-orangmu dan pergi sekarang juga, atau jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Iblis kebencian abadi tampak tak terpengaruh, dan menjawab sambil tersenyum, Raja Racun Binatang Buas, kau mungkin tak tahu karena berada di lembah abadi, tapi seseorang telah melewati 18 ujian di sudut neraka. Apa katamu? Raja Binatang Racun bergetar hebat, mustahil. Tak seorang pun bisa lulus ujian ke-18 dari Tuan Tua. Bab 1533 Keberadaan Dewa Pengobatan Alam Atas. Raja Binatang Racun memang merupakan satu dari 10 kekuatan teratas di bawah Raja Neraka. Dia, bersama dengan Raja Asura dan Dewa Pengobatan Jiwa Surgawi, pernah berharap bahwa seseorang dapat lulus 18 ujian dari guru tua itu. Namun selama bertahun-tahun, harapan mereka berubah menjadi kekecewaan dan keputusasaan total. Lagi pula, bagaimana mungkin ada seorang jenius di dunia yang memiliki 2 cincin surgawi berusia 70 juta tahun? Oleh karena itu, Raja Binatang Racun tidak mempercayai iblis kebencian abadi ketika dia mengatakan seseorang telah melewati 18 ujian di sudut neraka. Dia bahkan curiga apakah iblis kebencian abadi punya motif tersembunyi dalam melakukan hal itu. Iblis kebencian abadi tertawa dan berkata, biarkan aku katakan padamu, Tuanku telah melewati 18 ujian di sudut neraka. Mengacu pada Yang Xiaotian. Tatapan Raja Binatang Racun tertuju pada Yang Xiaotian. Tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak, menatap Yang Xiaotian dan yang lainnya dengan iblis kebencian abadi. Iblis tua kebencian abadi, apakah kau mengatakan anak ini adalah Raja Neraka yang baru? Apakah dia majikan baruku? Kata-katanya penuh dengan ejekan. Kenapa kau tidak bilang saja kau telah melewati 18 ujian di sudut neraka? Kenapa tidak bilang kau adalah Raja Neraka yang baru? Saya lebih percaya itu. Kemudian dia menatap iblis kebencian abadi dan Yang Xiaotian, iblis kebencian abadi, karena kau tidak mau pergi, jangan salahkan aku. Dengan itu, dia hendak memerintahkan Raja-Raja Buas untuk menyerang kelompok Yang Xiaotian. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba melihat pemuda berbaju biru, Yang Xiaotian, mengeluarkan sebuah cincin. Melihat cincin itu, seluruh tubuhnya bergetar hebat, matanya terbelalak, dan dia tergagap, kamu, ini. Cincin yang dikeluarkan Yang Xiaotian adalah cincin Raja Neraka. Setelah mengeluarkannya, ia mengenakannya dan mengisinya dengan kekuatan surgawi, menyebabkan cincin Raja Neraka meledak dengan kekuatan surgawi tertinggi. Sosok misterius muncul di atas Yang Xiaotian. Itu adalah kata, neraka. Kata, neraka, bersinar dengan kecemerlangan misterius,
memantulkan dunia. Cincin Raja Neraka. Kata Raja Binatang Racun dengan tak percaya, kau mendapatkan cincin Raja Neraka. Kemudian, Yang Xiaotian mengeluarkan sebuah trompet. Di bawah infus kekuatan suci Yang Xiaotian, cahaya dari tanduk dan cincin Raja Neraka berkilauan, membentuk lingkaran cahaya khusus di sekitar Yang Xiaotian. Lingkaran luar ini menyelimuti Yang Xiaotian dan sekelilingnya, samar-samar ada binatang neraka yang tak terhitung jumlahnya melayang di dalamnya. Yang Xiaotian tampaknya merupakan inkarnasi neraka, dewa tertinggi neraka. Tanduk neraka, jantung Raja Binatang Racun bergetar hebat. Pada saat ini, dia melihat cahaya surgawi di tubuh Yang Xiaotian melonjak, dan cincin surgawi merah kemasan terbang keluar dari tubuh Yang Xiaotian, dengan 9 lingkaran cahaya merah kemasan. Bukan 3, bukan 4, bukan 5, bahkan bukan 7. Tapi 9. 9. 9. Raja Binatang Racun menyaksikan dengan kaget ketika seekor phoenix biru muncul di dalam cincin surgawi. Itu adalah Raja Pemakaman Surgawi di dunia Akademi Suci. Kau benar-benar memburu Raja Pemakaman Surgawi. Tetapi kemudian dia melihat lagi, cincin surgawi merah kemasan lain terbang keluar dari tubuh Yang Xiaotian, dengan 9 lingkaran cahaya merah kemasan yang serupa. Dan di balik 9 lingkaran cahaya merah kemasan itu, bahkan ada lingkaran cahaya merah kemasan yang samar. Ini, Raja Binatang Racun merasa ngeri. 2 cincin surgawi berusia 90 juta tahun. Yang terakhir bahkan mendekati 100 juta tahun. Hanya ketika mendekati 100 juta tahun akan ada lingkaran cahaya merah kemasan samar di luar 9 lingkaran cahaya merah kemasan. Hati Raja Binatang Racun bergejolak, dia tidak pernah begitu terkejut, begitu tercengang. Dia pernah membayangkan bagaimana jadinya jika seseorang benar-benar memiliki 2 cincin surgawi berusia 70 juta tahun, tetapi sekarang, di hadapannya ada 2 cincin surgawi berusia 90 juta tahun. Pada saat ini, siluet naga suci kekacauan 9 milik Yang Xiaotian diselimuti kegelapan yang melonjak, membuatnya mustahil untuk melihat siapa tubuh aslinya. Raja Binatang Racun menatap cincin surgawi terakhir milik Yang Xiaotian dan tak kuasa menahan diri untuk tidak teringat sosok dari dunia kuno itu, hatinya pun semakin bergetar. Dia menarik napas dalam-dalam, gemetar saat berjalan ke arah Yang Xiaotian, dan saat sampai di dekatnya, dia membungkuk dalam-dalam, bawahan ini memberi hormat kepada Yang Mulia. Pertama cincin Raja Neraka, lalu tanduk neraka, dan sekarang 2 cincin surgawi berusia 90 juta tahun, bagaimana mungkin dia masih meragukan identitas Yang Xiaotian? Tidak perlu sopan santun seperti itu, senior, kata Yang Xiaotian sambil mencoba membantu Raja Binatang Racun berdiri. Raja Binatang Racun buru-buru berkata, Yang Mulia tidak boleh. Lalu menjelaskan, aku dari tubuh racun segudang, seluruh tubuhku adalah racun. Yang Xiaotian tersenyum, tidak apa-apa. Lalu dia membantu yang lain berdiri. Saat dia membantu Raja Binatang Racun berdiri, telapak tangannya segera berubah menjadi hijau tua, tetapi kemudian seluruh tubuh Yang Xiaotian memancarkan cahaya terang, diikuti oleh api surgawi Chaos Xuanming yang menyembur keluar dari telapak tangannya, membakar abis gas beracun itu. Api surgawi Chaos Xuanming. Raja Binatang Racun tercengang. Dia tidak menyangka bahwa raja baru ini, Yang Mulia, bahkan telah menguasai api surgawi Chaos Xuanming. Setelah racunnya dilenyapkan, Yang Xiaotian menatap ke arah istana Dewa Abadi dan berkata, Senior, tentang buah Phoenix Abadi itu. Raja Binatang Buas Racun dengan cepat menjawab, Yang Mulia, buah Phoenix Abadi itu sudah berumur hampir 80 juta tahun dan akan matang menjadi 80 juta tahun dalam beberapa hari. Kemudian dia berkata, karena Yang Mulia juga datang untuk buah Phoenix Abadi, bawahan ini akan mengambil buah Phoenix Abadi dan mempersembahkannya kepada Yang Mulia. Mendengar ini, Yang Xiaotian tersenyum, aku tidak bisa menerima ini begitu saja, senior. Bagaimana kalau begini, ketika aku menerobos ke alam dominasi, aku akan memberimu pil peneguh Dao Surgawi Kesengsaraan ke-14. Pil peneguh Dao Surgawi Kesengsaraan ke-14. Mata Raja Binatang Racun melebar tak percaya saat ia menatap Yang Xiaotian. Apakah Yang Mulia menyiratkan bahwa ia memiliki pil peneguh Dao Surgawi Kesengsaraan ke-14? Tetapi mengapa harus menunggu sampai dia menerobos ke alam dominasi? Meskipun kebingungannya, Raja Racun Binatang Buas tetap berkata dengan hormat, inilah yang harus dilakukan bawahan ini, bagaimana mungkin saya berani meminta pil kepada Yang Mulia? Yang Xiaotian tersenyum, maksudku bukan hanya satu. Bukan hanya satu. Raja Binatang Racun terkejut. Yang Xiaotian tidak menjelaskan lebih lanjut,
lalu menunggu bersama semua orang. Beberapa hari kemudian, buah Phoenix abadi akhirnya matang hingga berusia 80 juta tahun, dan aroma obat suci memenuhi udara. Meskipun istana surgawi abadi memiliki batasan, dengan usaha bersama semua orang, mereka dengan cepat melanggar batasan istana surgawi abadi dan mengambil buah Phoenix abadi di dalamnya. Yang Xiaotian mengambil buah Phoenix abadi, lalu mempelajari tulisan-tulisan yang ditinggalkan oleh para kuat klan Phoenix di aula besar istana surgawi abadi. Setelah membacanya, Yang Xiaotian menghafal semua yang disebutkan di sana sebelum meninggalkan istana surgawi abadi bersama semua orang. Setelah meninggalkan istana dewa abadi, sambil berbincang dengan Raja Binatang Racun, Yang Xiaotian menanyakan beberapa hal mengenai Raja Neraka tahun itu, yang mana Raja Binatang Racun menjawabnya dengan lengkap. Setelah itu, Yang Xiaotian menanyakan berita tentang Dewa Pengobatan Jiwa Surgawi. Raja Binatang Buas Racun mengetahui bahwa Dewa Pengobatan Jiwa Surgawi menghilang setelah berkompetisi dalam alkimia dengan Dewa Pengobatan Alam Atas, dan ia bergumam, tua Dewa Pengobatan dari alam atas itu muncul di negeri pengobatan awan beberapa tahun yang lalu, tetapi aku tidak tahu apakah dia masih di negeri pengobatan awan. Negeri pengobatan awan, Yang Xiaotian dan rekan-rekannya terkejut. Negeri obat awan sangat terkenal di alam kematian karena hampir semua obat-obatan suci dari Balai Dewa Obat dan Perkumpulan Pedagang di alam kematian berasal dari negeri obat awan. Bab 1534 Kamar Dagang Abadi. Kemunculan Dewa Pengobatan Alam Atas di negara pengobatan awan memang mengejutkan Yang Xiaotian dan rekan-rekannya. Lagi pula, Dewa Pengobatan Alam Atas telah menyendiri selama bertahun-tahun dan jarang memperlihatkan dirinya. Mengapa dia pergi ke negara obat awan? Senior, apakah kamu pernah ke negara pengobatan awan beberapa tahun yang lalu? Tanya Yang Xiaotian. Ya, aku bosan di lembah abadi 7 tahun yang lalu, jadi aku pergi mencari racun di negeri obat awan dan bertemu dengan lelaki tua itu, kata Raja Binatang Buas Racun. Pria tua itu mungkin juga pergi ke negeri obat awan untuk mencari obat ajaib. Namun, saat itu, dia tidak menemukannya. Saya tidak tahu apakah dia sudah menemukannya sekarang. Yang Xiaotian merenung. Jika memang begitu, Dewa Pengobatan Alam Atas mungkin masih berada di negeri pengobatan awan sekarang. Namun, itu hanya kemungkinan. Jika pihak lain telah menemukan obat suci, dia mungkin sudah meninggalkan negeri obat awan. Yang Xiaotian bertanya lebih jauh tentang pertemuan antara Raja Racun Binatang dan Dewa Pengobatan Alam Atas saat itu. Tetapi Yang Xiaotian tidak terburu-buru menuju ke negeri pengobatan awan. Sebaliknya, dia terus mencari leluhur klan naga kekosongan besar di lembah abadi. Tentu saja, leluhur klan naga kekosongan besar sering berkultivasi di lembah abadi, bahkan jika tubuh naganya mungkin tidak berada di lembah abadi, dia mungkin meninggalkan petunjuk di sana. Namun, setelah setengah bulan, Yang Xiaotian dan rekan-rekannya mencari di lembah abadi tetapi tidak menemukan apapun. Akhirnya, Yang Xiaotian dan rekan-rekannya harus meninggalkan lembah abadi dan menuju ke negeri obat awan. Negara pengobatan awan, gumam Yang Xiaotian. Dalam catatan leluhur naga kesengsaraan, dia juga menyebutkan negeri obat awan, mengatakan bahwa dia dan leluhur klan naga kekosongan besar pernah berkonflik dengan klan jahat memperebutkan obat surgawi klan panjang di sana. Untuk memperjuangkan obat surgawi klan panjang itu, leluhur naga kesengsaraan membunuh ratusan tetua klan jahat saat itu, yang menabur benih bencana bagi klan naga kesengsaraan untuk dibasmi oleh penguasa segala kejahatan dan penguasa iblis Yin Yang. Saat mereka mendekati negeri obat awan, mereka menjumpai semakin banyak kafilah dagang. Hampir semua obat-obatan suci dari Balai Pengobatan Dewa dan Serikat Pedagang Utama di alam kematian berasal dari negeri pengobatan awan, dan karavan kedan dari negeri pengobatan awan tidak ada habisnya. Ketika Yang Xiaotian dan rekan-rekannya tiba di perbatasan negara obat awan, jumlah kafilah dari berbagai keluarga dan serikat pedagang yang datang untuk membeli bahan obat tidak terhitung banyaknya. Yang mulia, bagaimana kalau kita mengunjungi kamar dagang Cross Horizon dulu? Tanya Raja Binatang Racun. Kamar dagang Cross Horizon, salah satu dari 2 serikat pedagang utama di alam kematian, didirikan oleh Raja Neraka di masa lalu. Markas besar kamar dagang Cross Horizon terletak di Cloud Medicine Country. Yang Xiaotian mengangguk. Pengaruh kamar dagang lintas cakrawala meluas ke seluruh negeri obat awan, dan ini merupakan sumber daya yang tepat untuk menyelidiki keberadaan dewa obat alam atas. Dengan demikian, Yang Xiaotian dan rekan-rekannya menuju kantor pusat kamar dagang Cross Horizon. Akan tetapi, saat Yang Xiaotian dan rombongannya tiba di kota tempat kantor pusat kamar dagang Cross Horizon berada,
mereka melihat banyak ahli dari berbagai sekte bergegas menuju kantor pusat Kamar Dagang Cross Horizon. Kamar Dagang Cross Horizon dan Kamar Dagang Eternal kembali beraksi. Bukankah ini yang kedua kalinya tahun ini? Orang-orang berdiskusi. Mata Raja Binatang Buas Racun menjadi dingin setelah mendengar ini. Akhir-akhir ini, pihak Raja Alam Kematian semakin merajalela. Ia berkata kepada Yang Xiaotian, awalnya, hubungan kami dengan Raja Alam Kematian cukup baik. Namun sejak lahirnya Raja Kematian yang baru puluhan ribu tahun yang lalu, mereka terus-menerus menimbulkan masalah bagi kita selama puluhan ribu tahun ini. Selain itu, mereka sering menggunakan kamar dagang abadi untuk menekan kamar dagang lintas cakrawala kita. Kamar dagang abadi diciptakan oleh Raja Alam Kematian. Selama bertahun-tahun, banyak bisnis kamar dagang Cross Horizon telah diambil alih oleh kamar dagang Eternal. Tidak hanya itu, banyak tanah suci yang sebelumnya kita kuasai juga secara berturut-turut berjanji setia kepada Raja Alam Kematian selama bertahun-tahun, kata Raja Binatang Racun dengan dingin. Yang Xiaotian mengerutkan kening, kamu tidak berurusan dengan mereka. Raja Binatang Buas Racun menggelengkan kepalanya dan berkata, Raja Asura telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun, dan Raja Hantu Tulang Putih juga bersembunyi di Laut Hantu Darah Neter. Yang lainnya yang menyendiri tetap menyendiri, yang terluka parah juga terluka parah. Sekarang hanya aku dan Wang Tua yang mendukung semuanya. Wang Tua merujuk pada Dewa Pedang Dingin Luas Wang Nian, yang juga merupakan salah satu dari 10 kekuatan teratas di bawah Raja Neraka. Kalau bukan karena aku dan Wang Tua yang bertahan, kamar dagang lintas cakrawala pasti sudah dilahap oleh kamar dagang abadi, hanya menyisakan tulang belulang. Pada titik ini, Raja Binatang Buas Racun menunjukkan ekspresi khawatir. Sekarang pasukan Raja Alam Kematian sangat besar, dan konon bahkan ras iblis suci emas akhir-akhir ini semakin dekat dengan pihak Raja Alam Kematian. Bukan hanya ras iblis suci emas, bahkan klan jahat pun semakin dekat dengan pihak Raja Alam Kematian. Begitukah? Wajah Yang Xiaotian tampak tenang. Melihat Yang Xiaotian tidak khawatir, Raja Binatang Racun berkata, Yang Mulia, Anda harus berhati-hati terhadap Raja Baru Kematian. Akhir-akhir ini, Raja Baru Kematian telah berusaha keras untuk menanyakan informasi dan keberadaan Anda. Raja Kematian baru berusaha keras untuk menanyakan informasi dan keberadaan Yang Xiaotian, tentu saja bukan untuk menikmati minuman bersama. Ada yang mengatakan bahwa Raja Kematian baru ingin menguji kekuatan dua cincin surgawi agung Anda, Yang Mulia, kata Raja Binatang Racun. Pada saat ini, di depan kantor pusat Kamar Dagang Abadi, para ahli Kamar Dagang Cross Horizon tengah berhadapan dengan para ahli Kamar Dagang Abadi. Zhang Jun, Presiden Kamar Dagang Cross Horizon, melotot marah ke arah Fujirong, Presiden Kamar Dagang Eternal. Fujirong, apa yang kau inginkan? Fujirong tersenyum, apa mauku? Presiden Zhang, kata-katamu, kami menawarkan harga yang lebih baik, dan keluarga Lai memilih untuk bekerja sama dengan kami, itu wajar saja. Kau tidak bisa menyalahkan kami untuk itu. Mendengar ini, Zhang Jun menjadi marah. Awalnya, kerja sama mereka dengan keluarga Lai di aula dalam hampir selesai, tetapi tanpa diduga, Fujirong langsung membawa orang ke Kamar Dagang Cross Horizon dan kemudian merebut bisnis itu. Kamar Dagang Abadi bertindak dengan cara yang sangat sombong. Benar-benar mengabaikan Kamar Dagang Cross Horizon. Kalian membawa orang-orang untuk menerobos masuk ke Kamar Dagang Cross Horizon-ku dan merampas bisnis kami. Kalian benar-benar mengabaikan kami, kata Zhang Jun dengan marah. Mendengar ini, Fujirong tersenyum, Presiden Zhang, saya tidak menyangka Anda tidak sebodoh itu. Anda ternyata sudah tahu, kami memang tidak menganggap Anda penting. Para pakar Kamar Dagang Abadi tertawa terbahak-bahak. Para pakar Kamar Dagang Cross Horizon melotot marah. Sejujurnya, beberapa waktu lalu, keluarga Hu tiba-tiba menarik diri dari kerja sama dengan Kamar Dagang Cross Horizon Anda karena intervensi kami, kata Fujirong sambil tersenyum. Jadi, kaulah dalang insiden keluarga Hu. Teriak Zhang Jun dengan marah. Kamar Dagang Cross Horizon telah mempersiapkan banyak hal untuk kerja sama mereka dengan keluarga Hu, tetapi beberapa saat yang lalu, keluarga Hu tiba-tiba mengundurkan diri, yang menyebabkan kerugian besar bagi Kamar Dagang Cross Horizon. Memangnya kenapa kalau itu perbuatan kita? Fujirong berkata sambil tersenyum, apa yang bisa Kamar Dagang Cross Horizon lakukan terhadap kami? Ia lalu berkata, mau balas dendam. Zhang Jun, aku akan memberimu kesempatan untuk membalas dendam. Ayo kita masing-masing kirim Dewa Pengobatan Alam tertinggi untuk berkompetisi dalam alkimia dan menyempurnakan pil surgawi tertinggi.
Jika kamar dagang lintas cakrawalamu menang, kita akan mundur dari negara pengobatan awan. Jika kita menang, kamar dagang Cross Horizon Anda akan mundur dari negara obat awan. Ekspresi Zhang Jun dan orang-orangnya berubah. Fondasi kamar dagang Cross Horizon berada di negeri obat awan. Jelas, kamar dagang abadi ingin membasmi dan menghilangkan seluruh bisnis kamar dagang Cross Horizon di negeri obat awan. Jika kamar dagang Cross Horizon kehilangan bisnisnya di negara obat awan, ia tidak akan pernah bisa pulih, dan menjadi organisasi perdagangan kelas 2 atau bahkan kelas 3. Bab 1535 Teknik Alkimia Pertama. Apa? Takut. Fujirong tertawa. Nah, sekarang kalian semua di kamar dagang Cross Horizon benar-benar tak punya nyali. Bahkan jika diberi kesempatan untuk membalas dendam, kalian tidak akan berani. Para anggota kamar dagang abadi tertawa terbahak-bahak, tanpa menahan diri. Mendengarkan tawa yang memekakkan telinga ini, Zhang Jun dan yang lain dari kamar dagang Cross Horizon tampak sangat kesal. Siapa yang kalah akan meninggalkan negeri obat awan? Tanya Zhang Jun tegas. Benar sekali, yang kalah meninggalkan negeri obat awan. Fujirong tertawa, semua ahli keluarga di sini bisa bersaksi. Katanya dengan kilatan sinis di matanya, jadi, beranikah kau? Apakah kita hanya menyempurnakan pil surgawi tertinggi? Zhang Jun menatapnya. Fujirong tertawa, ya, hanya menyempurnakan pil surgawi tertinggi. Pihak manapun yang menyempurnakan pil kualitas tertinggi dalam waktu tersingkat, menang. Pikiran Zhang Jun berpacu. Dewa penyembuh jiwa surgawi telah menghilang, dan kini dewa penyembuh tertinggi di alam kematian adalah dewa penyembuh hukuman surgawi di bawah Raja Baru Kematian. Jika dewa penyembuh hukuman surgawi bertindak, kamar dagang lintas cakrawala pasti tak akan berdaya. Namun kini perbandingannya adalah antara alam tertinggi, jadi kamar dagang lintas cakrawala mempunyai harapan untuk menang. Baiklah, Zhang Jun menggertakkan giginya dan berkata, ayo bertanding. Dia tahu Fujirong sudah sangat siap. Akan tetapi, dia juga memiliki keyakinan kuat terhadap dewa pengobatan jenius alam tertinggi dari keluarga Mo di ruang perdagangan mereka. Fujirong, mendengar ini, tertawa, hebat. Lalu ia menoleh ke arah penonton dan berkata, silakan, kalian semua, jadilah saksi kami. Dia berkata kepada seorang pemuda di belakangnya, Chen Ziliang, kamu akan mewakili kamar dagang abadi dalam kompetisi ini. Baik, Presiden, jawab pemuda itu dengan hormat dan melangkah keluar dari kerumunan. Zhang Jun menatap pemuda bernama Chen Ziliang ini dengan bingung. Dia tahu dan mengerti sedikit tentang dewa pengobatan jenius dari kamar dagang abadi dan Raja Alam Kematian, tetapi dia belum pernah mendengar tentang Chen Ziliang ini. Karena alasan inilah dia bingung. Namun, saat melihat Chen Ziliang, dia merasakan kegelisahan muncul di dalam dirinya. Jika Fujirong mengizinkan Chen Ziliang bertanding, dia pasti sangat yakin dengan tingkat alkimia Chen Ziliang. Namun dia tidak tahu apapun tentang Chen Ziliang. Namun, ketika memikirkan dewa pengobatan jenius keluarga Mo di ruangan mereka, hati Zhang Jun menjadi tenang, dan dia berkata kepada orang-orang di belakangnya, Mo Fang, kamu akan mewakili kamar dagang lintas cakrawala kita dalam kompetisi ini. Dari kerumunan muncul seorang pemuda yang tampan dan berwibawa. Mo Fang melangkah keluar dan dengan hormat menyapa Zhang Jun, terima kasih, Presiden. Tenang saja, Mo Fang tidak akan mengecewakan Anda. Fujirong hendak berbicara ketika tiba-tiba terdengar suara, tidak perlu, saya akan mewakili kamar dagang Cross Horizon dalam kompetisi ini. Zhang Jun dan anggota kamar dagang Cross Horizon terkejut. Zhang Jun, Fujirong, dan yang lainnya menoleh dan melihat seorang pemuda berjubah biru sedang berbicara. Di samping pemuda berpakaian biru itu ada beberapa orang lain, selain seorang wanita luar biasa, sisanya adalah lelaki tua yang compang camping. Awalnya dimaksudkan untuk mewakili kamar dagang Cross Horizon, Mo Fang melihat seorang pemuda berbaju biru melangkah maju untuk mengatakan bahwa ia akan mewakili mereka, dan wajahnya menjadi muram, kau mewakili kami dalam kompetisi ini. Nak, kau pikir kau siapa? Kalau kau mengganggu lagi, aku akan. Diam. Wajah Zhang Jun berubah drastis, dia menyela Mo Fang dengan tegas. Raja racun binatang buas juga jarang muncul selama bertahun-tahun ini, jadi hanya sedikit yang mengenalinya. Mo Fang tidak mengenali Raja Racun, tetapi bagaimana mungkin Zhang Jun tidak mengenalinya? Saat semua orang lengah, Zhang Jun segera mendekati Raja Binatang Racun. Di hadapan Raja Racun Binatang, Zhang Jun segera membungkuk hormat. Zhang Jun memberi hormat kepada Raja Racun. Raja Racun,
Terlepas dari apakah itu kamar dagang Cross Horizon atau kamar dagang abadi, ekspresi semua orang berubah drastis. Bahkan Fujirong yang sebelumnya sombong juga tampak terkejut. Jika Zhang Jun, Presiden Kamar Dagang Cross Horizon, dengan hormat memanggil seseorang dengan sebutan Raja Racun, jelaslah siapa orang tua ini. Mo Fang sangat ketakutan hingga wajahnya berubah pucat pasi. Raja Binatang Racun melirik Mo Fang dengan dingin. Mo Fang hampir berlutut karena ketakutan. Biarkan pemuda ini mewakili kita dalam kompetisi ini, kata Raja Racun kepada Zhang Jun, mengacu pada Yang Xiaotian. Bahkan Raja Racun telah berbicara, jadi Zhang Jun tidak berani mengatakan sepatah kata pun keberatan, dan buru-buru menjawab dengan hormat. Yang Xiaotian berjalan maju ke tempat kejadian. Semua orang melihat ke arah Yang Xiaotian. Fujirong memandang Yang Xiaotian, pikirannya tidak menentu. Direkomendasikan secara pribadi oleh Raja Racun menunjukkan bahwa pemuda ini pasti memiliki keterampilan luar biasa dalam alkimia dan bahkan mungkin menjadi muridnya. Raja Binatang Racun tampaknya telah memiliki seorang murid. Chen Ziliang menatap Yang Xiaotian, raut wajahnya tetap tenang, sambil berkata, kau duluan dalam kompetisi ini. Aku khawatir jika aku duluan, kau akan kehilangan harapan dan keberanian untuk melanjutkan alkimia. Yang Xiaotian mendengar ini dan terkekeh. Zi Teng, Li Heng, dan lainnya juga tersenyum. Tidak perlu, kau duluan saja. Aku masih punya nyali untuk menyempurnakan pil surgawi tertinggi, jawab Yang Xiaotian. Melihat Zi Teng, Li Heng, dan yang lainnya tersenyum, Chen Ziliang mengerutkan kening, lalu berjalan ke tengah alun-alun. Berdiri di sana, ia menatap Yang Xiaotian dengan dingin, apakah kau menganggap kata-kataku lucu? Kuharap kau masih bisa tertawa nanti. Sambil berkata demikian, api surgawinya tiba-tiba meledak. Api surgawi berwarna hijau tua terbang dari tubuhnya. Ketika api surgawi berwarna hijau tua ini muncul, api kekacauan menyerbu ke arah semua orang dan menimbulkan kegemparan. Kekacauan bencana hijau api surgawi. Saat melihat api surgawi yang dipanggil oleh Chen Ziliang, semua orang terkejut. Zhang Jun terkejut namun tidak terlalu terkejut. Lagi pula, atas rekomendasi Fujirong untuk kompetisi, memiliki Chaos Divine Flame adalah hal yang normal. Namun seketika, api surgawi Chen Ziliang meledak lagi. Api lainnya muncul. Itu adalah Chaos Divine Flame yang lain. Kerumunan itu gempar. Di alam kematian, memiliki satu api surgawi kekacauan jarang terjadi, tetapi mungkin. Akan tetapi, memiliki dua Chaos Divine Flame sangatlah langka, seorang jenius alkimia seperti itu mungkin tidak akan muncul bahkan dalam 1.000.000 tahun. Namun itu belum berakhir, semua orang melihat api surgawi Chen Ziliang meledak sekali lagi, api ketiga muncul. Api surgawi kekacauan lainnya. 3 api surgawi kekacauan besar. Melihat 3 api surgawi kekacauan besar milik Chen Ziliang, Zhang Jun dan anggota Kamar Dagang Lintas Cakrawala benar-benar mengubah ekspresi mereka. Namun, Yang Xiaotian tetap tenang. Meskipun Chen Ziliang mengendalikan 3 api surgawi kekacauan besar, ia dapat melihat bahwa ketiganya telah diperoleh. Chaos Divine Flames yang diperoleh jauh lebih rendah kekuatannya dibandingkan dengan Chaos Divine Flames bawaan. Chen Ziliang memanggil 3 api surgawi kekacauan besarnya, lalu mengendalikannya untuk membakar dan memurnikan bahan obat untuk pil surgawi tertinggi. Tangannya bergerak, dan dalam kehampaan muncul barisan tangan yang dibentuk oleh aura Roh Kudus. Melihat deretan tangan Roh Kudus ini, semua orang terkejut. Zhang Jun seperti tersambar petir dan berseru, "Apa, tangan orang suci? Tangan orang suci." Teknik alkimia pertama. Juga, teknik alkimia unik dari Dewa Pengobatan Alam Atas. Bab 1536 Aku tahu siapa dia sekarang. Tidak seorang pun menyangka bahwa Fujirong akan mengirim Chen Ziliang, yang menguasai tangan semua orang suci. Bahkan Yang Xiaotian tidak menduganya. Tangan semua orang suci, kekuatannya, jauh melampaui apa yang dapat dibandingkan dengan 10 metode alkimia utama lainnya. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa bahkan jika 9 metode alkimia utama lainnya digabungkan secara bersamaan, mereka tidak dapat menandingi tangan semua orang suci. Karena tangan semua orang suci berasal dari alam atas. Ini adalah metode alkimia dari alam atas. Para anggota Kamar Dagang Abadi sangat terkejut dan gembira. Tangan semua orang suci. Kali ini, Kamar Dagang Abadi kita pasti menang. Jika Kamar Dagang Abadi menang, Kamar Dagang Cross Horizon akan diusir dari negara obat awan. Pada saat itu, Kamar Dagang Abadi akan mendominasi negara obat awan. Di angkasa tinggi,
Tangan semua orang kudus yang terkumpul mencapai 100 pasang. 100 pasang tangan semua orang suci mendorong ke arah tiga api surgawi kekacauan besarnya. Di bawah dorongan tangan semua orang suci Chen Ziliang, kekuatan tiga api surgawi kekacauan besar benar-benar meningkat. Tak satu pun dari 9 metode alkimia utama yang dapat meningkatkan kekuatan api surgawi, tetapi tangan semua orang suci melakukannya, dan sekaligus meningkatkan kekuatan tiga api surgawi kekacauan besar. Melihat kekuatan luar biasa dari tangan semua orang suci, semua orang terpesona. Awalnya, tiga api surgawi kekacauan besar milik Chen Ziliang semuanya diperoleh, membuatnya sulit untuk memurnikan pil surgawi tertinggi tingkat surgawi ke-9 kesengsaraan, dengan peluang paling banyak hanya 40 hingga 50%. Namun kini, dengan peningkatan tangan semua orang suci, kekuatan tiga api surgawi kekacauan besar telah meningkat pesat, meningkatkan peluang penyempurnaan pil surgawi tertinggi tingkat surgawi ke-9 kesengsaraan menjadi 60 hingga 70%. Di bawah nyala api tiga kekacauan surgawi yang terus-menerus, ratusan bahan obat untuk menyempurnakan pil surgawi tertinggi akhirnya meleleh menjadi cairan obat dan kemudian menyatu. Tak lama kemudian, hal itu mengundang kesengsaraan surgawi. Itu adalah guntur kesengsaraan lapisan ke-9. Lapisan ke-9. Ketika semua orang melihat bahwa guntur kesengsaraan yang turun adalah dari lapisan ke-9, mereka pun gempar. Fujirong juga tersenyum, benar-benar lega. Namun Zhang Jun dan yang lainnya tampak muram. Guntur kesengsaraan lapisan ke-9. Gumam Zhang Jun. Guntur kesengsaraan lapisan ke-9 berarti bahwa pil surgawi yang disempurnakan oleh Chen Ziliang pastilah pil surgawi tertinggi tingkat surgawi kesengsaraan ke-9. Ketika Chen Ziliang akhirnya menghancurkan guntur kesengsaraan lapisan ke-9, cairan obat itu mengeluarkan aroma dan yang memikat, dan pil surgawi tertinggi yang kental muncul di hadapan semua orang. Pil surgawi tertinggi ini memiliki 9 pola dao di permukaannya. Itu memang pil surgawi tertinggi tingkat surgawi ke-9 kesengsaraan. Fujirong, menyaksikan kelahiran pil surgawi tertinggi tingkat surgawi kesengsaraan ke-9, tak bisa lagi menyembunyikan kegembiraan batinnya, gembira, dan tertawa terbahak-bahak. Ia memandang Zhang Jun dan yang lainnya, lalu tertawa, "Zhang Jun, kau tidak menyangka, kan? Saudara kita Chen Ziliang menguasai tangan semua orang suci dan menyempurnakan pil surgawi tertinggi tingkat surgawi kesengsaraan ke-9. Lalu dia berkata, karena kau kalah, aku beri kau waktu 1 hari. Besok, kamar dagang lintas cakrawalamu harus mundur dari negeri obat awan." Wajah Zhang Jun dan yang lainnya pucat pasi, dan Zhang Jun tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Raja Binatang Racun. Raja Binatang Racun tak kuasa menahan diri untuk menatap Yang Xiaotian. Dia tahu Yang Xiaotian memiliki api surgawi Chaos Xuanming, tetapi dia tidak tahu Yang Xiaotian memiliki banyak api surgawi Chaos. Yang Xiaotian menatap Fujirong yang tertawa, berkata dengan tenang, itu hanya pil surgawi tertinggi surgawi tingkat ke-9 kesengsaraan. Aku bahkan belum bertindak, dan kau pikir kau sudah menang. Fujirong terkejut. Chen Ziliang menatap dingin ke arah Yang Xiaotian, lalu mencibir, jadi, kau bisa memurnikan pil surgawi tertinggi tingkat surgawi kesengsaraan ke-10. Semua anggota kamar dagang abadi tertawa terbahak-bahak. Kesengsaraan ke-10 tingkat surgawi. Mendengar ini, Yang Xiaotian tersenyum, melangkah ke tengah alun-alun, dan seluruh tubuhnya dipenuhi api surgawi. Saat seluruh tubuh Yang Xiaotian meletus dengan api surgawi, 3 api surgawi kekacauan besar di sekitar Chen Ziliang bergetar tak terkendali. Semua orang terkejut melihat pemandangan ini. Di tengah keterkejutan itu, Fujirong dan yang lainnya melihat api surgawi kekacauan yang kuat keluar dari tubuh Yang Xiaotian. Saat api surgawi kekacauan yang dahsyat ini muncul, kobaran api kekacauan yang mengerikan menghanguskan langit dan bumi, menyebabkan semua orang tanpa sadar mundur selangkah karena terkejut. Bahkan Chen Ziliang, yang dilindungi oleh 3 api surgawi kekacauan besar, mundur karena takjub. Itu adalah api surgawi Chaos Xuanming. Melihat api surgawi kekacauan melesat keluar dari tubuh Yang Xiaotian, Chen Ziliang sangat terguncang, karena ternyata itu adalah api surgawi kekacauan Xuanming, salah satu dari 10 api surgawi kekacauan agung. Dan itu lahir secara alami. Api surgawi kekacauan yang terlahir secara alamiah berkali-kali lipat lebih kuat daripada api surgawi kekacauan yang diperolehnya, belum lagi 10 api surgawi kekacauan agung yang begitu kuat. Wajah Fujirong berubah drastis saat dia memikirkan sesuatu. Pada saat ini, api surgawi di sekujur tubuh Yang Xiaotian terus melonjak secara eksplosif. Dalam sekejap mata, api surgawi Laut Pedang Kekacauan,
api surgawi pemusnahan kekacauan, api surgawi badai kekacauan, api surgawi naga primordial kekacauan, dan 7 api surgawi kekacauan besar lainnya semuanya terbang keluar. 8 api surgawi kekacauan besar. Semua orang ketakutan. Fu Jirong, yang wajahnya baru saja berubah drastis, seperti tersambar petir, menunjuk Yang Xiaotian, suaranya bergetar, Anda adalah Tuan Kepala Naga. Alam kematian dan domain pedang hampir terisolasi dari dunia luar, tetapi Fu Jirong telah mendengar tentang kompetisi dewa pengobatan yang diadakan oleh 4 balai dewa pengobatan dunia. Sebelumnya, ketika Yang Xiaotian memanggil api surgawi Chaos Xuanming, dia tidak yakin, tetapi sekarang, saat Yang Xiaotian memanggil 8 api surgawi Chaos besar, dia akhirnya memastikan bahwa orang di hadapannya memang Tuan Kepala Naga dari dunia Institut Suci Dao Surgawi. Tuan Kepala Naga. Dia adalah Tuan Kepala Naga. Di tempat kejadian, mereka yang telah mendengar legenda Tuan Kepala Naga terkejut dan sangat gembira. Raja Binatang Racun, yang melihat 8 api surgawi kekacauan besar milik Yang Xiaotian, juga tercengang. Yang Mulia benar-benar memiliki 8 api surgawi kekacauan besar. Yang Xiaotian, dengan ekspresi tenang, mengendalikan 8 api surgawi kekacauan besar untuk mulai membakar bahan obat untuk pil surgawi tertinggi. Setelah alkimia hari ini, identitasnya pasti akan diselidiki oleh Raja Kematian baru, jadi dia tidak repot-repot menyembunyikannya dan langsung memanggil 8 api surgawi kekacauan besar. Di bawah kendalinya, 8 api surgawi kekacauan besar dengan cepat membakar semua bahan obat menjadi cairan, lalu menyatukannya, sehingga mengundang kesengsaraan surgawi. Guntur kesengsaraan lapisan ke-14. Melihat Yang Xiaotian benar-benar memicu guntur kesengsaraan lapisan ke-14, suasana menjadi gempar. Guntur kesengsaraan lapisan ke-14. Chen Ziliang tersentak. Yang Xiaotian menghancurkan guntur kesengsaraan lapisan ke-14, dan sebuah pil surgawi tertinggi, memancarkan cahaya terang, muncul di hadapan semua orang. Pil surgawi tertinggi ini memiliki 14 pola dao, tanpa cacat dan sempurna, aromanya benar-benar mengalahkan aroma Chen Ziliang. Menempatkan pil Chen Ziliang sebelum pil surgawi tertinggi milik Yang Xiaotian membuatnya tampak sangat mengerikan. Yang Xiaotian menarik 8 api surgawi kekacauan besar ke dalam tubuhnya dan menatap Fu Jirong dengan acuh tak acuh, karena kamar dagang abadimu telah kalah, besok, keluarlah dari negeri obat awan. Para ahli kamar dagang abadi, yang tadinya terpesona oleh tangan semua orang suci milik Chen Ziliang, kini tampak muram. Fu Jirong menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Yang Xiaotian, Tuan Kepala Naga, Anda bukan dari kamar dagang Cross Horizon, kan? Karena Anda bukan dari kamar dagang Cross Horizon, maka kompetisi ini tidak dihitung. Jadi dalam kompetisi ini, kamar dagang Cross Horizon tetap kalah. Zhang Jun dan yang lainnya tidak dapat menahan amarah mendengar kata-katanya. Siapa bilang aku bukan dari kamar dagang Cross Horizon? Yang Xiaotian tiba-tiba berbicara. Mendengar ini, Fu Jirong tertawa dan berkata kepada Yang Xiaotian, Tuan Kepala Naga, apakah Anda mencoba mengatakan bahwa teman kita, Chen Ziliang, memiliki tangan semua orang suci dan akan memurnikan pil surgawi tertinggi tingkat surgawi 9 kesengsaraan? Kemudian dia berkata, karena kau kalah, aku akan memberimu waktu 1 hari agar kamar dagang lintas cakrawalamu meninggalkan negeri obat awan besok. Zhang Jun dan yang lainnya tampak berwajah pucat, dan Zhang Jun tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Raja Binatang Racun. Namun, Raja Binatang Racun tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Yang Xiaotian. Dia tahu Yang Xiaotian memiliki api surgawi Chaos Xuanming, tetapi dia tidak tahu Yang Xiaotian memiliki banyak api surgawi Chaos. Yang Xiaotian menatap Fu Jirong yang sedang tertawa, lalu berkata dengan tenang, hanya dengan pil surgawi tertinggi tingkat surgawi 9 kesengsaraan, dan kau pikir kau sudah menang. Fu Jirong terkejut. Chen Ziliang menatap dingin ke arah Yang Xiaotian dan mencibir, apakah kau mengatakan kau dapat memurnikan pil surgawi tertinggi tingkat surgawi kesengsaraan ke-10? Semua anggota kamar dagang abadi tertawa terbahak-bahak. 10 kesengsaraan tingkat surgawi. Yang Xiaotian terkekeh mendengar kata-kata itu, bergerak ke tengah alun-alun, dan seluruh tubuhnya meledak menjadi api surgawi. Ketika seluruh tubuh Yang Xiaotian meledak menjadi api surgawi, 3 api surgawi kekacauan besar yang mengelilingi Chen Ziliang mulai bergetar tak terkendali. Semua orang terkejut melihat pemandangan itu. Pada saat yang menegangkan itu, Fu Jirong dan yang lainnya melihat gelombang dahsyat api surgawi kekacauan keluar dari tubuh Yang Xiaotian. Ketika api surgawi kekacauan yang dahsyat ini muncul,
api surgawi kekacauan yang mengerikan itu membuat langit dan bumi menjadi sangat panas, dan semua orang tanpa sadar mundur karena terkejut. Bahkan Chen Ziliang, yang dilindungi oleh 3 api surgawi kekacauan besar, mundur karena terkejut. Itu adalah api surgawi Chaos Xuanming. Melihat api surgawi kekacauan melesat keluar dari tubuh Yang Xiaotian, Chen Ziliang sangat terkejut. Api itu adalah salah satu dari 10 api surgawi kekacauan agung, api surgawi kekacauan Xuanming. Terlebih lagi, api itu lahir secara alami. Api surgawi kekacauan yang terlahir secara alami jauh lebih kuat daripada api surgawi kekacauan yang diperolehnya, apalagi api surgawi kekacauan 10 besar yang begitu kuat. Wajah Fujirong berubah drastis saat dia menyadari sesuatu. Pada saat ini, api surgawi di sekitar tubuh Yang Xiaotian terus meledak. Dalam sekejap mata, api surgawi laut pedang kekacauan, api surgawi pemusnahan kekacauan, api surgawi badai petir kekacauan, api surgawi naga primordial kekacauan, dan 7 api surgawi kekacauan besar lainnya semuanya muncul. 8 api surgawi kekacauan besar. Semua orang tercengang. Fujirong, yang wajahnya baru saja berubah drastis, tampak seperti tersambar petir, menunjuk Yang Xiaotian, suaranya bergetar, 8 api surgawi kekacauan besar. Di tempat kejadian, semua orang tercengang mendengar bahwa dia tidak lain adalah Tuan Kepala Naga. Yang mulia, sungguh, 8 api surgawi yang kacau besar. Yang mulia, benar-benar memiliki 8 api surgawi kekacauan besar. Setelah pertunjukan api suci Yang Xiaotian yang tak terkendali ini, sebagian besar orang di tempat kejadian tidak dapat lagi berdiri diam dan mundur dengan kagum. Bab 1537, dengarkan kamu, beri Yang Xiaotian kesempatan kalau begitu. Apa? Raja Neraka Baru. Tuan Kepala Naga adalah Raja Neraka Baru. Perkataan leluhur tua itu menyebabkan keributan di tempat kejadian. Mustahil. Bagaimana mungkin dia Raja Neraka Baru? Seru Fujirong, wajahnya penuh ketidakpercayaan, lalu dengan marah berkata, dia tidak mungkin Raja Neraka Baru. Sambil menunjuk leluhur tua di kerumunan, dia berkata, omong kosong. Kamu dari kamar dagang Cross Horizon, kamu bersekongkol dengan mereka. Pada saat ini, dia melihat Yang Xiaotian mengeluarkan sebuah cincin dan dengan tenang memasangnya di jarinya. Ketika Yang Xiaotian memasukkan kekuatan dewa ke dalam cincin itu pun meletus dengan kekuatan dewa yang mengerikan, dan kekuatan misterius di udara mengembun menjadi 2 karakter. Neraka. Itulah tepatnya kata neraka. Itu cincin Raja Neraka. Kerumunan orang yang melihat fenomena itu berseru kegirangan. Meskipun tak seorang pun pernah melihat cincin Raja Neraka, legenda tentangnya telah diketahui. Ketika kekuatan surgawi diinfuskan, cincin Raja Neraka akan mengungkapkan kata neraka. Lagi pula, jika cincin itu tidak bersama pemilik sahnya, kekuatan suci tidak dapat dicurahkan, dan kata neraka pun tidak dapat diaktifkan. Melihat cincin Raja Neraka, Zhang Jun berlutut dengan suara gedebuk, dan dengan gembira berkata kepada Yang Xiaotian, Zhang Jun memberi hormat kepada Raja Neraka Baru, Yang Mulia. Gedebuk. Seluruh kamar dagang Cross Horizon berlutut dengan gembira, semuanya berteriak serempak, memberi penghormatan kepada Raja Neraka Baru, Yang Mulia. Kemudian, para master sekte lainnya di tempat kejadian juga berlutut dengan gembira, sambil berkata, memberi penghormatan kepada Raja Neraka Baru, Yang Mulia. Meskipun para penguasa sekte ini bukan bagian dari pasukan Raja Neraka, hal itu tidak menghalangi kegembiraan dan penghormatan mereka. Pada akhirnya, hanya orang-orang dari kamar dagang abadi yang tidak berlutut. Fujirong memandangi cincin Raja Neraka di jari Yang Xiaotian dan kerumunan orang yang berlutut di sekitarnya, merasa panik, enggan, dan takut. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya, ia tak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Chen Ziliang dan yang lainnya tetap diam. Apakah ada yang ingin kau katakan sekarang? Yang Xiaotian menatap Fujirong dengan dingin. Fujirong tergagap. Kuberi kau waktu 1 hari. Jika besok, saat ini, orang-orang dari kamar dagang abadi belum meninggalkan negeri pengobatan awan, jangan salahkan aku karena bersikap kejam, kata Yang Xiaotian dingin, menarik 8 api surgawi kekacauan besar ke dalam tubuhnya dan membiarkan Zhang Jun dan yang lainnya bangkit. Setelah Zhang Jun berdiri, kerumunan dari kamar dagang Cross Horizon dengan hangat menyambut Yang Xiaotian, Raja Binatang Racun, dan yang lainnya ke dalam ruangan. Fujirong memperhatikan punggung Yang Xiaotian dan kawan-kawan, wajahnya menjadi gelap, lalu meninggalkan tempat kejadian bersama para ahlinya. Sebelum Chen Ziliang pergi, dia juga melirik punggung Yang Xiaotian. Setelah pergi,
Seorang pakar kamar dagang Cross Horizon ragu-ragu dan bertanya, Tuan Ketua, apakah kita benar-benar harus meninggalkan negeri pengobatan awan besok? Fujirong terkekeh dingin, siapa yang bilang kita akan meninggalkan negeri obat awan besok? Kerumunan orang terkejut. Mungkinkah ketua mereka mengingkari janjinya? Saat kompetisi, aku memang mengatakan yang kalah harus meninggalkan negeri obat awan, tapi aku tidak menentukan kapan yang kalah harus pergi, kata Fujirong dengan suara berat. Saya setuju untuk meninggalkan negeri pengobatan awan, tetapi itu harus sejuta tahun kemudian. Wajah orang banyak menunjukkan campuran emosi. Bukankah ini jelas-jelas bermain curang? Tetapi bagaimana dengan Yang Xiaotian? Seseorang mengerutkan kening dan bertanya. Jangan khawatir, Yang Xiaotian tidak akan berani berbuat apa-apa kepada kita, kata Fujirong. Pasukan Raja Alam Kematian kita jauh melampaui pasukan Raja Neraka. Bahkan ras iblis suci emas dan klan jahat telah bersekutu dengan kita. Jika Yang Xiaotian datang ke alam kematian, dia mungkin bisa hidup beberapa tahun lagi dengan tetap bersikap rendah hati. Jika dia berani bertindak melawan kamar dagang abadi kita, tunggu saja, Yang Mulia pasti akan segera melenyapkannya. Jadi, setelah kembali ke kamar dagang abadi, Fujirong melanjutkan urusannya seperti biasa, tidak peduli sedikit pun dengan persaingan dan tidak berniat mundur dari negeri obat awan. Dia tidak hanya tidak berniat mundur dari negeri obat awan, tetapi dia juga menginstruksikan bawahannya, atur seseorang untuk pergi ke pelelangan di kamar dagang Cross Horizon besok dan buat keributan selama penawaran, dan terlibatlah perkelahian besar. Tidak diragukan lagi itu adalah rencana untuk merusak lelang kamar dagang Cross Horizon pada hari berikutnya. Baik, Tuan Ketua. Setelah bawahannya pergi, dia mengeluarkan jimat pesan dan melaporkan masalah mengenai Yang Xiaotian kepada mereka di atas. Tak lama kemudian, Raja Kematian baru Xiebi menerima laporan dari bawahannya dan mengetahui bahwa Raja Neraka baru adalah Yang Xiaotian, yang membuatnya sangat terkejut dan syok. Yang Mulia, apa yang harus kita lakukan sekarang? Utusan Kematian Kiri meminta instruksi. Kumpulkan semua orang kita, termasuk utusan kanan, dan pergilah bersamaku ke negeri obat awan. Xiebi menatap negeri obat awan, tatapannya dingin. Sekarang, hanya dengan Raja Binatang Racun di sisi Yang Xiaotian, inilah saat yang tepat untuk membunuhnya. Dia perlu memanfaatkan kesempatan itu saat fondasi Yang Xiaotian belum aman untuk membunuhnya. Jika dia menunggu sampai Yang Xiaotian bersekutu dengan Raja Asura, Raja Hantu Tulang Putih, dan lainnya, akan jauh lebih sulit membunuhnya. Merasakan niat membunuh yang terpancar dari Xiebi, utusan Kematian Kiri merenung, Yang Xiaotian dapat memurnikan pil pengukuhan Dao Surgawi kesengsaraan ke-14. Membunuhnya secara langsung akan sangat disayangkan. Yang Mulia bisa mempertimbangkan untuk menaklukkan Yang Xiaotian. Xiebi merenung, baiklah, kami akan mengikuti saranmu dan memberi Yang Xiaotian kesempatan. Jika dia bersedia berbakti kepadaku, itu akan lebih baik. Setelah berhenti sejenak, ia menambahkan, jika dia tidak berakal sehat, maka kita hanya bisa membunuhnya. Segera setelah itu, kapal Raja Kematian baru melaju ke angkasa, menuju negeri obat awan dengan kecepatan tinggi. Di kapal, tidak banyak orang, hanya puluhan ribu ahli, tetapi semuanya adalah yang terkuat di bawah Raja Alam Kematian. 10 orang terkuat di bawah komando Raja Alam Kematian semuanya hadir, dan selain 10 orang itu, banyak monster tua yang telah direkrut Xiebi selama bertahun-tahun. Monster-monster tua ini, meski tidak sekuat Raja Binatang Racun atau utusan kematian yang ditinggalkan, merupakan tokoh-tokoh terkenal, yang mana masing-masing hanya sedikit lebih lemah dari Raja Binatang Racun. Dan orang-orang ini jumlahnya lebih dari 100. Senja pun tiba. Yang Xiaotian dan Meng Bingsui berdiri di halaman istana kamar dagang Cross Horizon, menyaksikan malam. Biasanya, malam-malam di alam kematian diselimuti warna abu-abu, tetapi malam ini, langit hanya dipenuhi bintang-bintang dan bulan yang terang benderang. Yang Mulia, seperti biasa, kamar dagang abadi tetap buka dan tidak ada niat untuk mundur dari negeri obat awan, lapor iblis kebencian abadi bersama Raja Binatang Racun dan yang lainnya. Mendengar ini, tatapan Yang Xiaotian menjadi dingin. Sepertinya Fujirong tidak menganggap serius kata-katanya. Namun, negeri obat awan sangat penting bagi kamar dagang abadi. Mustahil bagi mereka untuk mundur begitu saja dari negeri obat awan. Besok, kita akan menuju markas kamar dagang abadi, kata Yang Xiaotian kepada iblis kebencian abadi dan yang lainnya, lalu menambahkan, besok ada lelang di kamar dagang lintas cakrawala, kan?
Biarkan mereka melelang 100 pil peneguh dao kelas surgawi kesengsaraan ke-14 ini. Dia melemparkan vas batu giok ke Raja Binatang Racun. Mendengar bahwa vas giok itu berisi 100 pil konfirmasi dao tingkat surgawi kesengsaraan ke-14 membuat jantung Raja Binatang Racun berdebar kencang. Bagaimana dengan Chen Ziliang? Apakah kamu menemukan sesuatu? Tanya Yang Xiaotian. Bab 1538, menyuruhku keluar dan menemuinya. Apa hubungannya dia denganku? Masih mustahil untuk memastikan hubungannya dengan Dewa Pengobatan Alam Atas. Raja Binatang Racun menggelengkan kepalanya dan berkata, kita hanya tahu bahwa dia bergabung dengan Kamar Dagang Abadi beberapa tahun yang lalu. Bergabung dengan Kamar Dagang Abadi beberapa tahun lalu. Yang Xiaotian merenung. Meski masih belum dapat dipastikan hubungan antara Chen Ziliang dan Dewa Pengobatan Alam Atas, mengingat ia memiliki tangan orang suci, ia pasti merupakan keturunan atau murid langsung dari Dewa Pengobatan Alam Atas. Jika tidak, Dewa Pengobatan Alam Atas tidak akan pernah menyerahkan tangan orang suci kepadanya. Apakah Chen Ziliang bergabung dengan Kamar Dagang Abadi atas perintah Dewa Pengobatan Alam Atas? Jika Dewa Pengobatan Alam Atas benar-benar bersekutu dengan Raja Alam Kematian, itu akan sangat merepotkan. Yang Xiaotian mengajukan beberapa pertanyaan lagi dan memerintahkan Raja Binatang Racun untuk memerintahkan anak buahnya guna membantunya mencari keberadaan leluhur klan naga kekosongan besar. Beberapa saat kemudian, Iblis Kebencian Abadi, Raja Binatang Racun, Li Heng, dan beberapa lainnya mengundurkan diri. Meng Bingsui, mengetahui Yang Xiaotian perlu berlatih, juga pergi. Setelah Meng Bingsui dan yang lainnya pergi, Yang Xiaotian duduk di aula besar, bersila di atas Chaos Space Time Spirit Vein, menelan buah dewa matahari dan beberapa buah dewa, dan mulai berkultivasi. Sedangkan untuk buah Phoenix Abadi yang berusia 8 juta tahun, dia tidak terburu-buru untuk memakan dan membudidayakannya, dia bisa menunggu sampai dia menyelesaikan urusan negeri obat awan sebelum mengasingkan diri untuk membudidayakannya. Saat Yang Xiaotian sedang menjalani pelatihan pengasingan, berita tentang rencana Kamar Dagang Cross Horizon untuk melelang 100 ramuan pencerahan surgawi kesengsaraan ke-14 pada hari berikutnya menyebar dengan cepat. Dalam beberapa tahun terakhir, Kamar Dagang Cross Horizon telah dibubarkan oleh Kamar Dagang Abadi, dan bisnisnya stagnan, dengan hanya sedikit yang menghadiri lelang mereka. Namun, berita tentang penjualan eliksir pencerahan surgawi kesengsaraan ke-14 menimbulkan kegemparan, bahkan mendorong para ahli dari kota-kota sekitar untuk berbondong-bondong datang. Mendengar berita itu, Fu Jirong mencibir, melelang 100 eliksir pencerahan surgawi kesengsaraan ke-14. Kalau begitu, aku harus mengirim lebih banyak personel untuk menghadiri lelang penting ini. Kalau tidak, bukankah itu akan merugikan niat baik Yang Xiaotian? Dia tentu saja paham bahwa motif Yang Xiaotian mengadakan lelang 100 ramuan pencerahan surgawi kesengsaraan ke-14 di Kamar Dagang Cross Horizon adalah untuk mendongkrak popularitasnya. Untuk meningkatkan situasi bisnis Kamar Dagang Cross Horizon. Dalam hal itu, dia tidak dapat mengizinkan pelelangan besok berjalan normal. Malam itu berlalu tanpa kejadian apapun. Karena pelelangan itu, seluruh Cross Horizon City ramai dengan kegembiraan. Setelah mengirim bawahannya, Fu Jirong menunggu berita di Kamar Dagang Abadi. Namun hanya berselang 1 jam, ia menerima laporan bahwa semua orang yang diutusnya telah terbunuh di pelelangan, dan jasad mereka telah dibuang keluar dari Cross Horizon City. Bagaimana dengan pelelangannya? Tanya Fu Jirong dengan suara berat. Lelang masih berlangsung, jawab bawahannya. Wajah Fu Jirong berubah muram. Apakah kita perlu mengirim lebih banyak orang? Bawahan itu meminta instruksi. Setengah hari kemudian, pelelangan ditutup. Raja Binatang Racun melaporkan kepada Yang Xiaotian bahwa pelelangan telah berjalan lancar dan menyebutkan beberapa kali upaya Fu Jirong untuk mengganggu. Setelah mengetahui upaya sabotase berulang kali yang dilakukan Fu Jirong pada lelang Kamar Dagang Cross Horizon, Li Heng berkata dengan dingin, Kamar Dagang Abadi benar-benar mencari mati. Apakah mereka benar-benar berpikir Yang Mulia tidak akan berani melakukan apapun kepada mereka? Raja Binatang Buas Racun berkata, Yang Mulia, kemarin Anda meminta saya untuk menyelidiki keberadaan leluhur klan naga kekosongan besar. Saya mengetahui bahwa bertahun-tahun yang lalu, leluhur klan naga kekosongan besar bertemu dengan Fu Jirong, ia ingin membeli sejumlah besar bahan obat klan naga dari Fu Jirong. Setelah membeli bahan-bahan obat itu, leluhur klan naga kekosongan besar meninggalkan ruang perdagangan abadi dan kemudian menghilang. Oh, Yang Xiaotian cukup terkejut mendengar ini.
Mungkinkah hilangnya leluhur klan naga kekosongan besar ada hubungannya dengan kamar dagang abadi? Ini sungguh tidak terduga. Dia menatap langit, lalu berdiri dan berkata, hari ini melelahkan. Ayo, kalian semua ikut aku ke kamar dagang abadi. Yang mulia, apakah kita benar-benar akan melenyapkan pengaruh kamar dagang abadi di negeri obat awan? Raja binatang racun merenung. Kamar dagang abadi sangat penting bagi Raja Alam Kematian. Jika mereka ingin menghilangkan pengaruh kamar dagang abadi di negeri obat awan, pihak Raja Alam Kematian pasti tidak akan menoleransinya. Itu pasti akan mengarah pada perang. Jika perang pecah, pasukan mereka di pihak Raja Neraka akan kesulitan untuk melawan. Yang Xiao Tian memahami kekhawatiran Raja Binatang Racun dan berkata, jika mereka ingin bertarung, bertarunglah. Bukankah Raja Kematian yang baru berkata dia ingin merasakan kekuatan dua cincin surgawi agungku? Dia juga ingin menguji kekuatan alam kematian mereka. Beberapa saat kemudian, Yang Xiao Tian dan kelompoknya meninggalkan kamar dagang Cross Horizon dan menuju kantor pusat kamar dagang abadi. Tak lama kemudian, mereka tiba di kota tempat kamar dagang abadi berada. Saat mereka tiba, Fu Jirong sedang berada di aula besar, berdiskusi dengan sekelompok tetua dari kamar dagang abadi tentang pengiriman barang yang akan segera diangkut kamar dagang lintas cakrawala ke negeri obat awan. Pastikan untuk mencari tahu rute transportasi untuk pengiriman itu. Fu Jirong menginstruksikan seorang tetua di sampingnya, lalu, atur personel terlebih dahulu. Pastikan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan bersih ketika saatnya tiba, dan jangan biarkan siapapun dari kamar dagang Cross Horizon lolos. Namun, tepat saat ia mengatakan ini, seorang tetua yang panik berlari masuk, Presiden, Yang Xiao Tian ada di sini. Dia bilang untuk keluar dan menemuinya. Dan menambahkan, dia mungkin datang karena kejadian kemarin. Fu Jirong tertegun, lalu tertawa marah, menyuruhku keluar dan menemuinya. Dia pikir dia siapa? Apa dia pikir dia penguasa alam kematian kita? Lalu dia berkata, katakan padanya aku sedang berlatih pengasingan dan tidak menemui siapapun. Suruh dia pergi. Orang tua itu terkejut. Kau tidak dengar apa yang kukatakan? Kata Fu Jirong dengan suara berat, katakan pada yang itu aku sedang berlatih pengasingan dan tidak bertemu siapapun, suruh dia pergi. Kalau dia mau bertemu denganku, dia bisa mencoba lagi dalam 1.000.000 tahun. Sang sesepuh ragu sejenak namun akhirnya menjawab dengan hormat sebelum terbang keluar. Yang Xiao Tian dan kelompoknya berdiri di langit di atas kota. Tak lama kemudian, sang tetua keluar dan berteriak dari kejauhan, Yang Xiao Tian, presiden kita sedang berlatih retret, tidak bertemu siapapun. Jika kau ingin bertemu presiden kita, kembalilah dalam 1.000.000 tahun. Kembali dalam 1.000.000 tahun. Mata Yang Xiao Tian menjadi dingin, niat membunuhnya meluap. Zi Teng dan yang lainnya juga dipenuhi dengan niat membunuh. Bunuh, kata Yang Xiao Tian dingin, suaranya terdengar seperti dari neraka 9 meter. Seketika, Li Heng tiba-tiba menyerang dengan cakarnya, iblis kebencian abadi menghantam dengan telapak tangan iblis, dan Zi Teng berubah menjadi wujud sejati penopang langit, ke-14 sayapnya terbentang lebar, melepaskan tebasan berkekuatan penuh. Raja Racun Binatang Surgawi juga memiliki tatapan mata yang dingin dan tajam serta melancarkan serangan telapak tangan beracun. Ledakan. Kota tempat kamar dagang abadi berada berguncang hebat, formasinya meledak dengan suara keras, dan formasi pertahanan kota yang besar langsung hancur berkeping-keping oleh kekuatan Li Heng dan yang lainnya. Jutaan pasukan kamar dagang abadi, yang baru saja mengaktifkan formasinya, terhempas dalam gelombang raksasa. Fu Jirong dan yang lainnya berada di aula utama, merasakan dunia bergetar seolah-olah akan runtuh. Dengan geram, Fu Jirong dan sekelompok ahli dari kamar dagang abadi menyerbu keluar aula, hanya untuk melihat Yang Xiao Tian dan orang-orangnya mendekat di udara. Fu Jirong mengamati sekeliling, melihat separuh bangunan di kota telah hancur dan banyak sekali murid kamar dagang yang terhempas, dengan korban yang tak terhitung banyaknya. Ia murka dan menunjuk Yang Xiao Tian dengan marah, Yang Xiao Tian, Raja Alam Kematian kami tidak akan memaafkanmu. Kau akan segera menyesali perbuatanmu hari ini. Bab 1539, siapapun yang berani memohon untuk Yang Xiao Tian akan mati. Akan tetapi, begitu dia selesai berbicara, iblis kebencian abadi menyerang dengan ganas menggunakan telapak tangannya, kekuatannya meraung, dan ki iblis melonjak, menyelimuti langit dan bumi. Sebelum kekuatan telapak tangan itu tiba, Fu Jirong sudah merasakan niat mengerikan dari surga kebencian. Wajahnya berubah. Apa-apaan ini? Menghadapi telapak iblis surga kebencian yang sangat kuat,
dia tidak punya waktu untuk berpikir dan menghadapi serangan itu dengan ganas. Namun pada saat benturan itu terjadi, dia merasakan suatu kekuatan yang amat kuat yang tidak dapat ditahannya menghantamnya, melemparkannya ke aula besar di belakangnya. Aula utama Persekutuan Dagang Eternity telah ditembus. Fujirong meluncur dan terlempar, menghantam satu demi satu istana, debu mengepul. Orang-orang di Kamar Dagang Abadi terkejut. Fujirong, sebagai Presiden Kamar Dagang Abadi, secara alami memiliki kekuatan yang tangguh, tidak hanya tangguh tetapi sangat kuat, hanya sedikit lebih lemah dari entitas seperti Raja Binatang Beracun. Namun dia tidak dapat menahan satu pun serangan telapak tangan dari tetua di samping Yang Xiaotian. Fujirong jatuh di tepi kota, meludahkan seteguk darah, terkejut dan marah, dia meraung, aktifkan arai besar kematian. Bunuh mereka. Orang-orang di Kamar Dagang Abadi ragu-ragu setelah mendengarnya. Death Grid Arai merupakan arai terkuat dari Eternal Commerce Chamber, namun begitu diaktifkan, arai ini akan menyedot seluruh vitalitas bumi di sekitarnya, mengubah segalanya menjadi zona mati, sehingga sulit untuk dipulihkan. Aktifkan arai kematian besar. Fujirong meraung, mereka yang tidak patuh, penggal kepalanya. Kau mendengarku. Saat suara gemuruh Fujirong bergema, cahaya Kamar Dagang Abadi menyambar ke atas, membumbung tinggi ke angkasa. Namun, cahaya ini berwarna abu-abu mematikan. Cahaya abu-abu mematikan menerjang Vault of Heaven, menyelimuti dunia dengan kekuatan kematian yang mengerikan. Dalam sekejap, tanah hijau subur di sekitarnya menjadi layu, semua vitalitas diekstraksi oleh Death Grid Arai, dan di atas arai tersebut, sejumlah besar dewa kematian mengembun. Raja Binatang Buas Racun melihat arai kematian besar diaktifkan, ekspresinya berubah serius, Yang Mulia, hati-hati dengan ki kematian dari arai ini. Jangan biarkan ia menyentuh Anda. Susunan kematian agung ini ditata oleh Raja Alam Kematian saat itu, dan ki kematiannya bukan ki biasa, begitu menyentuhmu, ia akan melekat di dalam, terus melahap vitalitasmu untuk memelihara susunan itu. Mereka yang dilahap akan berubah menjadi mayat kering dalam sekejap mata, lalu menjadi mayat tak bernyawa di bawah kendali susunan itu. Bahkan Raja Binatang Racun pun tidak berani menganggap remeh susunan kematian besar ini. Pada saat ini, Dewa Kematian mengeluarkan raungan mengerikan, menyerang Yang Xiaotian dan rekan-rekannya. Dewa Kematian ini berjumlah puluhan ribu. Satu Dewa Kematian tidak kuat dalam menyerang, tetapi ketika puluhan ribu dewa menggabungkan kekuatan mereka, hasilnya sungguh mengerikan. Terlebih lagi, masalahnya adalah ki kematian dari Dewa Kematian ini, mereka tidak dapat dinodai olehnya. Melihat para Dewa Kematian menyerang, 14 sayap cahaya terbentang di belakang Yang Xiaotian, meledak dengan lapisan-lapisan kekuatan cahaya kemasan. Bersamaan dengan itu, Yang Xiaotian memanggil Bright Divine Grid, dan Chaos Light jatuh seperti kekuatan sungai surgawi. Di bawah kekuatan 14 sayap cahaya terang dan kekacauan dari jaringan surgawi, semua ki kematian yang mendekati Yang Xiaotian dan rekan-rekannya disebarkan dan dimurnikan. Telapak tangan Giok Meng Bingsue melambai, membekukan semua dewa kematian yang mendekat menjadi patung biru es. Zi Teng mengayunkan ke-14 sayapnya, mengiris semua dewa kematian menjadi beberapa bagian. Li Heng, Raja Binatang Racun, dan yang lainnya melambaikan telapak tangan mereka, mengirim pasukan Kamar Dagang Abadi yang menyerang terbang. Fujirong menyaksikan kejadian ini, ekspresinya berubah drastis, Death Grid Arai yang dipasang oleh Raja Alam Kematian mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Yang Xiaotian dan rekan-rekannya. Dalam keadaan terkejut dan takut, dia mencoba menghancurkan jimat pelarian ruang waktu untuk melarikan diri. Akan tetapi, Li Heng lebih cepat, melangkah maju dan muncul di hadapan Fujirong. Tepat saat Fujirong hendak menghancurkan jimat itu untuk melarikan diri, Li Heng menempelkan telapak tangannya di dada Fujirong. Fujirong menghantam keras di depan Yang Xiaotian, zirah surgawi yang dibuat oleh 10 ahli pemurnian artefak terbaik dari alam kematian hancur berkeping-keping setelah dihantam telapak tangan Li Heng, berubah menjadi besi tua. Terlebih lagi, dada Fujirong tertusuk oleh kekuatan telapak tangan Li Heng. Jejak telapak tangan berwarna merah darah menembus dadanya, muncul dari punggungnya. Di dalam jejak telapak tangan berwarna merah darah, kekuatan kesengsaraan terus mengikis vitalitas Fujirong. Fujirong meludahkan seteguk darah lagi, menatap Li Heng dengan ketakutan, klan naga kesengsaraan. Bukankah klan naga kesengsaraan dikatakan telah punah? Bagaimana mungkin makhluk sekuat itu bisa tetap ada di dunia? Pada saat ini, iblis kebencian abadi menyerang lagi, menghantam Fujirong ke bumi. 1 jam kemudian,
Seluruh kamar dagang abadi telah berubah menjadi reruntuhan. Yang Xiaotian berjalan di tengah reruntuhan, tiba di depan lubang yang dalam, dan menarik Fujirong yang sekarat keluar, menyegel kekuatan surgawinya, lalu bertanya, saat itu, ketika leluhur klan naga kekosongan besar membeli sejumlah besar obat surgawi klan panjang darimu, dia menghilang. Apakah hilangnya leluhur klan naga kekosongan besar ada hubungannya denganmu? Fu Jirong terkejut. Ia tak menyangka Yang Xiaotian datang untuk leluhur klan naga kekosongan besar. Ia tak menjawab, melainkan mencibir, Yang Xiaotian, yang mulia akan membuatmu menginginkan kematian. Mulai sekarang, bahkan jika kau melarikan diri ke sudut manapun di alam kematian, tak seorang pun bisa melindungimu. Tidak, bahkan jika kau melarikan diri ke Akademi Suci Dao Surgawi, tidak ada yang bisa melindungimu. Bahkan Mo Wu pun tidak. Yang Xiaotian mengangkat tinjunya, melancarkan kekuatan tinju Asura langsung ke perut Fujirong. Pukulan ini bukan hanya kekuatan tinju Asura, tetapi juga membawa kekuatan api surgawi Laut Pedang Kekacauan, api surgawi Chaos Swanming, dan beberapa api surgawi lainnya. Fujirong merasa seolah-olah organ dalamnya akan dibakar, ekspresinya berubah drastis. Yang mulia akan membuatku menginginkan kematian. Kalau begitu aku akan menunggu. Wajah Yang Xiaotian dingin, tapi di hari-hari mendatang, aku akan membiarkanmu merasakan apa itu keinginan mati yang sebenarnya. Lalu dia melemparkan Fujirong ke dalam kuali senong. Yang mulia, Chen Ziliang hilang. Pada saat ini, Raja Binatang Racun, yang sedang mencari keberadaan Chen Ziliang, kembali melapor, orang-orang dari Kamar Dagang Abadi mengatakan bahwa setelah kompetisi kemarin, Chen Ziliang pergi dan belum kembali lagi. Dia pergi. Yang Xiaotian berkata dengan tegas, blokir negara kedokteran awan, biarkan Kamar Dagang Lintas Cakrawala melakukan segalanya untuk menemukan keberadaannya. Menemukan Chen Ziliang dapat mengantarkan pada penemuan Dewa Pengobatan Alam Atas, dan kemudian pada keberadaan Dewa Pengobatan Jiwa Surgawi. Seketika itu juga, Raja Binatang Racun memerintahkan negara obat awan untuk diblokir dan mencari Chen Ziliang sepenuhnya. Pada saat ini, kapal yang membawa Raja baru, Xiebi, dan yang lainnya dari alam kematian dengan cepat mendekati negeri obat awan, mereka sudah dekat dengannya, dapat mencapainya dalam waktu paling lama 3 hari. Xiebi sedang berkultivasi ketika tiba-tiba terdengar suara utusan kiri kematian dan yang lainnya dari luar, mengatakan bahwa mereka memiliki urusan mendesak untuk dilaporkan. Xiebi, yang bingung, mempersilakan utusan kiri kematian dan yang lainnya masuk, ada apa? Semua orang saling bertukar pandang, utusan kematian kiri menundukkan kepalanya, tak berani menatap Xiebi, baru saja, sebuah pesan dari negara obat awan mengatakan bahwa Yang Xiaotian dan Raja Binatang Buas Racun menyerang, menghancurkan markas Kamar Dagang Abadi kita. Banyak sekali murid Kamar Dagang Abadi kita yang mati. Mendengar ini, Xiebi mengamuk, apa? Yang Xiaotian tidak hanya menangkap Fujirong, tetapi juga memindahkan gudang harta karun markas besar Kamar Dagang Abadi. Utusan kematian kiri melanjutkan. Niat membunuh Xiebi melonjak liar, dan dia marah, Yang Xiaotian. Awalnya aku ingin memberimu kesempatan lagi, sekarang kau mencari kematian. Mencari kematian. Dia menatap utusan kiri kematian dan yang lainnya dengan marah, begitu kita sampai di negeri obat awan, siapapun yang berani membela Yang Xiaotian akan mati. Bab 1540, Rencana Utusan Kiri Kematian. Menghadapi Xiebi yang murka, utusan kematian kiri dan yang lainnya terdiam seperti jangkrik di musim dingin. Awalnya, utusan kiri maut menyarankan Xiebi untuk memberi Yang Xiaotian kesempatan. Kini, merasakan niat membunuh yang terpancar dari Xiebi, ia tak berani menyebutkannya lagi. Berapa lama lagi sampai kita mencapai negara obat awan? Teriak Xiebi. Yang mulia, sekitar 3 hari lagi. Luo Shen, sang hantu mulia, segera menjawab. Luo Shen, sang hantu yang mulia, juga merupakan salah satu dari 10 ahli teratas di bawah Raja Alam Kematian. Gunakan jimat surgawi akselerasi, percepat, maju dengan kecepatan penuh. Xiebi memerintahkan dengan marah, aku ingin mencapai negara obat awan dalam 2 hari. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kalau saja Yang Xiaotian ada di sini sekarang, dia pasti ingin menghancurkannya sampai berkeping-keping. Seketika, utusan kiri kematian, Luo Shen, dan yang lainnya mengerahkan segenap kemampuan mereka, mengumpulkan jimat surgawi akselerasi, yang terus memperkuat kapal terbang tersebut. Kecepatan kapal melonjak lagi, terus-menerus menembus lapisan-lapisan kehampaan, menyerbu menuju negeri obat awan. Pada saat ini, Yang Xiaotian sedang mengendalikan api surgawi kekacauan,
terus-menerus memasukkannya ke dalam kuali Senong. Di dalam kuali Senong, jeritan memilukan Fujirong terdengar tanpa henti. Sebelumnya, Yang Xiaotian bermaksud menaklukkan iblis kebencian abadi, jadi dia hanya menggunakan 5 jenis api surgawi kekacauan untuk melawannya, tetapi terhadap Fujirong, dia jauh kurang sopan. Dia menuangkan ke-8 api kekacauan ke dalam kuali Senong dengan sekuat tenaga. Jeritan Fujirong yang tak seperti manusia di dalamnya membuat kulit kepala Zi Teng dan yang lainnya geli. Hanya dalam waktu setengah hari, saat Yang Xiaotian melepaskan Fujirong keluar dari kuali Senong sekali lagi, Fujirong mengeluarkan asap hitam kekacauan kemana-mana. Akhirnya, Fujirong mengaku tentang leluhur klan naga kekosongan besar. Hilangnya leluhur klan naga kekosongan besar saat itu memang terkait dengan kamar dagang abadi. Itu adalah jebakan yang dipasang oleh kamar dagang abadi. Namun, kami mengikuti perintah, utusan kiri kematianlah yang memerintahkan kami untuk melakukannya, kata Fujirong yang hampir tak bernyawa dengan lemah, menatap Yang Xiaotian dengan ketakutan yang mendalam. Yang Xiaotian, aku mohon padamu, bunuh aku, jangan siksa aku lagi. Dia sekarang memohon hukuman mati. Benar-benar ingin mati. Utusan kematian kiri. Yang Xiaotian terkejut. Dia tidak menduga itu adalah perintah dari utusan kiri kematian. Ya, itu memang perintah utusan kiri kematian. Dia tahu keberadaan leluhur klan naga kekosongan besar, kata Fujirong lemah, lalu menambahkan, faktanya, hilangnya dewa pengobatan jiwa surgawi Anda saat itu juga merupakan perintah dari utusan kiri kematian. Yang Xiaotian dan Raja Binatang Racun sama-sama terkejut. Jadi, apakah utusan kiri kematianmu juga tahu keberadaan dewa pengobatan jiwa surgawi? Yang Xiaotian bertanya dengan sungguh-sungguh. Ya, jawab Fujirong cepat. Ini sungguh tidak terduga. Hilangnya dewa pengobatan jiwa surgawi juga terkait dengan utusan kiri kematian. Raja Binatang Buas Racun melotot dengan niat membunuh, jadi, hilangnya hantu pengikis jiwa juga rencanamu. Hantu pengikis jiwa dan dewa pengobatan jiwa surgawi keduanya termasuk di antara 10 ahli teratas di bawah Raja Neraka saat itu, dan selama bertahun-tahun, tidak hanya dewa pengobatan jiwa surgawi tetapi juga hantu pengikis jiwa telah menghilang. Ya, itu juga di bawah komando utusan kiri kematian, jawab Fujirong. Ekspresi Raja Binatang Racun tampak muram. Menurut rencana utusan kiri kematian, kalian semua akan menghilang satu persatu. Selanjutnya adalah Raja Nian dari Dewa Pedang Dingin Lebar, kata Fujirong. Ekspresi Raja Binatang Racun berubah. Mata Yang Xiaotian dingin. Itu tidak diragukan lagi merupakan rencana jahat Raja Alam Kematian. Meskipun Raja Neraka sudah tidak ada lagi, selama Raja Binatang Racun, Dewa Pedang Dingin Luas, dan yang lainnya masih ada, Raja Alam Kematian tidak akan bisa dengan mudah mengambil alih pasukan Raja Neraka. Akan tetapi, jika Raja Binatang Racun, Dewa Pedang Dingin Lebar, dan Dewa Pengobatan Jiwa Surgawi mati, maka akan mudah bagi Raja Alam Kematian untuk mengambil alih pasukan Raja Neraka. Apakah kamu baru saja menghubungi Dewa Pedang Dingin Lebar? Yang Xiaotian bertanya kepada Raja Binatang Racun. Aku belum bisa menghubungi Dewa Pedang Dingin Lebar selama beberapa tahun terakhir, kata Raja Binatang Racun, tiba-tiba merasa gelisah. Barangkali Dewa Pedang Dingin Luas juga menemui nasib buruk. Selanjutnya, Yang Xiaotian mengetahui dari Fujirong bahwa Raja Kematian baru, Xiebi, sedang memimpin utusan kiri kematian dan sejumlah besar master menuju negara pengobatan awan. Setengah jam kemudian, Yang Xiaotian menghunus pedang iblis kekacauan dan memenggal kepala Fujirong. Apakah kau tahu di mana Dewa Pedang Dingin Lebar biasanya tinggal atau berlatih? Yang Xiaotian bertanya kepada Raja Binatang Racun. Raja Binatang Racun menggelengkan kepalanya, Wang Tua biasanya tidak punya tempat tinggal tetap. Suruh seseorang mencari tahu keberadaannya dengan segala cara, kata Yang Xiaotian, cari tahu di mana dia terakhir terlihat. Baik, Yang Mulia, jawab Raja Binatang Racun dengan hormat. Yang Xiaotian segera menginstruksikan Li Heng, iblis kebencian abadi dan yang lainnya untuk bersiap berperang. Sebelumnya, dia tidak percaya diri dalam berhadapan dengan Xiebi yang agresif dan yang lainnya, tetapi sekarang setelah Master Ding mendapatkan kembali kekuatan 7 serangan Dao penghancur, masalahnya menjadi lain. Selanjutnya, Yang Xiaotian dengan tenang berkultivasi, menunggu kedatangan Xiebi dan yang lainnya. Namun, mengingat kekuatan penghancur pertempuran yang akan datang mungkin terlalu dahsyat, Yang Xiaotian, Li Heng, dan yang lainnya secara khusus menunggu Xiebi di puncak tertinggi di sepanjang jalannya yang tak terelakkan. Setelah mengetahui bahwa Raja Neraka baru hendak berperang melawan Raja Kematian baru,
berbagai tokoh kuat bergegas ke tempat kejadian. Bentrokan antara kedua raja itu membuat khawatir banyak tanah suci di alam kematian. Banyak sekali tanah suci di alam kematian yang memusatkan perhatian mereka pada negeri obat awan. Oh, Yang Xiaotian sedang menungguku. Xie, setelah mengetahui Yang Xiaotian sedang menunggunya, menyeringai dingin dan memerintahkan semua orang untuk terus mengumpulkan jimat surgawi percepatan untuk maju dengan sekuat tenaga. Saat Xie mendekati negeri pengobatan awan, alam kematian yang tadinya bergejolak malah menjadi sunyi. Seluruh alam kematian dipenuhi dengan suasana yang tidak biasa. 2 hari berlalu, Yang Xiaotian dan teman-temannya, yang tengah bermeditasi di gunung, tiba-tiba membuka mata mereka dan memandang ke arah cakrawala yang jauh. Sebuah benda raksasa muncul di tepi langit. Entitas raksasa ini menerobos ombak besar dengan kecepatan luar biasa, terbang ke arah mereka. Entitas raksasa itu, penampilannya aneh, menyerupai kelabang berkaki 1000, ia adalah kapal terbang milik Raja Alam Kematian. Berdiri di haluan kapal adalah seorang pemuda yang mengenakan sirah Dewa Kematian, dengan aura kematian yang ganas menyelimuti sekelilingnya, dia adalah Raja Kematian baru, Xie. Di belakang Xie berdiri utusan kematian kiri, utusan kematian kanan, Luo Shen, hantu mulia, dan lainnya. Melalui lapisan ruang, tatapan Xie dan Yang Xiaotian bertabrakan, menyebabkan ruang bergetar. Yang Xiaotian, iblis kebencian abadi, Raja Racun Binatang, dan yang lainnya turut bangkit, membubung tinggi ke angkasa, menyaksikan mendekatnya Xie dan rombongannya. Mereka datang. Para penonton tersembunyi dari berbagai faksi melihat kapal terbang Xie dan terkejut, sangat tegang. Para penonton ini lebih cemas daripada iblis kebencian abadi dan yang lainnya, pertempuran ini dapat membentuk kembali struktur alam kematian. Akhirnya, kapal terbang kematian berhenti di depan Yang Xiaotian, Meng Bingsui, dan lainnya. Sekalipun mereka tetap berjauhan, gelombang yang ditimbulkan oleh kapal itu, bagaikan badai besar, menerjang ke arah Yang Xiaotian dan kelompoknya. Ketika ombak menghantam Yang Xiaotian dan kelompoknya, mereka seolah-olah menabrak penghalang tak terlihat, yang menghalangi. Gemuruh itu terus bergema.